itu. Apalagi kalau misalnya laut dalam yang sudah tidak ada lagi, sudah melewati zona CCD, zona karbonat gitu kan ya. Jadi karbonat di situ tidak bisa mengendap, larut di air gitu kan ya, sehingga tidak bisa mengendap menghasilkan batuan. Makanya semakin tipis biasanya. Makanya batuan sedimen itu kebanyakannya hampir yang tebal-tebal itu apabila lingkungannya darat atau lingkungannya laut dalam, laut dangkal, di mana source-nya biasanya dari darat, itu kan ya di situ. Nah, makanya di situ biasanya orang-orang nanti itu akan hubungan kalian nanti dengan sedimentologi, itu nanti akan hubungannya ya nanti kalau di kalian bergerak di perminyakan gitu kan ya, kan akan banyak berhubungan dengan batuan sedimen nantinya, baik itu sistem petroleum yang konvensional itu kebanyakan adalah di batuan sedimen. Nah, kalian yang tebal-tebal biasanya yaitu kalau nggak lingkungannya darat ya pasti lingkungannya adalah lingkungan laut dangkal gitu kan ya. Nah itu berarti ya tadi sumbernya harusnya ya kebanyakan kalau pengen tebal-tebal sedimennya berarti sumber sedimennya itu harus darat biasanya, karena tadi di darat kita bisa mengalami proses pelapukan baik itu kimia maupun fisika, mekanik secara intensif itu kan ya, sehingga menghasilkan sumber sedimen yang banyak gitu kan ya. Itu di batuan sedimen itu kan ya, batuan yang mungkin banyak kita ketemukan lah karena banyak muncul di permukaan. Nah nanti ada satu lagi, ini adalah batuan metamorf, batuan yang nanti akan kita lihat, mungkin nanti akan kita coba resumekan bahwa hampir jarang metamorf itu, jadi mungkin sifatnya seperti halnya batuan plutonik sebenarnya. Jadi batuan beku yang membeku di bawah permukaan. Metamorf pun sama. Kalian mungkin waktu SMA pernah belajar bahwa metamorf itu kan adalah batu hasil perubahan baik P atau T kan ya, tekanan, suhu atau keduanya yang sangat tinggi. Nah, proses suhu, tekanan yang sangat tinggi itu hanya terjadi di bawah permukaan, gitu kan ya. Karena kalau di atas permukaan ya satu suhu paling panas juga mungkin 40 derajat, gitu kan ya. Tekanan 1 sampai 1,5 atmosfer paling juga kan ya. Nah, itu tidak memungkinkan untuk membentuk batuan metamorf, gitu kan. Jadi batuan metamorf nanti akan kita lihat, sehingga kalian bisa, mudah-mudahan kalian bisa menangkap bahwa kenapa di lantai samudra gitu kan ya, itu atau di kerak atau di bawah di lempeng samudra lah, pada umumnya yang ketebalannya hanya mungkin di 7 km rata-rata tidak pernah ditemukan batuan metamorf. Batuan metamorf hanya ditemukan di lempeng atau di kerak benua, itu kan ya, karena kita tahu kerak benua itu kalian kan ya di pendahuluan sudah dibahas tentang struktur bumi. Itu sangat penting untuk struktur bumi itu untuk mempelajari segalanya, gitu kan ya. Dengan kalian tahu struktur bumi, kalian bisa mengerti kemana aplikasi-aplikasi di keilmuan geologi ya. Nah nanti ya kan kalau kerak atau lempeng itu rata-rata di 60 km, sehingga wajar kita punya ketebalan 60 km tuh di kerak benua. Jadi makanya batuan metamorf hanya bisa terbentuk, tadi nanti akan ada syarat-syaratnya, sehingga kalian bisa mudah-mudahan kalian bisa menangkap kenapa batuan metamorf hanya terdapat di kerak benua, gitu kan ya. Karena tadi dasar background-nya kalian harus review lagi di pendahuluan, di introduction gitu kan ya, di ilmu ini, bahwa kerak benua atau lempeng benua itu bisa mencapai 60 bahkan sampai 100 km. Sedangkan lempeng samudra tipis saja, cuma 5 sampai 10 km paling tebal itu pun. Dan itu ketebalan tersebut ternyata tidak memungkinkan pembentukan batuan metamorf. Nanti akan kita lihat gitu kan. Semoga di sana nanti salah satu pemahamannya, salah satu nantinya pemahaman, kepengertiannya jadi integrasinya ke soal lempeng seperti itu gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke batuan metamorf gitu kan ya. Nah ini kan ya, kemarin kita sudah membahas ini, kalian juga semoga masih ingat gitu kan. Jadi bahwa kita batuan beku adalah batuan yang namanya juga beku, berarti dari sesuatu hal yang liquid, yang fluid lah ya.
bukan liquid, jadi dia suatu material yang viskos gitu kan. Yang viskos kan kalian ketika di vulkano gitu kan ya dibahas bahwa kita punya material itu cair kemudian padat kan ya, selain gas, cair, padat. Nah, antara cair dan padat ada yang namanya disebut sebagai material viskos. Itu kan ya, seperti lava, seperti magma, dia padat sebenarnya. Kenapa kita tahu bahwa itu padat? Gitu kan ya. Salah satunya ketika kita membahas tentang struktur bumi secara fisika kan ya, ada gelombang P, ada gelombang S kan ya. Nah, kalian masih ingat kan ya, nah gelombang P semua medium bisa dilewati. Gelombang S hanya material padat saja, material cair, apalagi gas, dia tidak bisa melewati itu gelombang S. Nah, kita tahu di struktur bumi, ketika kita membahas struktur bumi, gitu kan ya, ternyata ya ada material yang S itu tuh bisa lewat. Yaitulah astenosfer kan ya, dan astenosfer, material astenosfer itulah yang muncul ke permukaan kan ya, yang menjadi bakal menjadinya magma, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa magma itu sebenarnya padat, tapi padatnya padat yang viskos lah, jadi material viskos sebenarnya gitu kan ya, yang ya kalau cuma kita punya ada fasa padat, cair, gas, ya dia sebenarnya masuknya ke fasa padat, tapi dalam berbentuk fluid, makanya istilahnya fluid bukan liquid gitu kan ya. Oke, nah itu apabila membeku gitu kan ya, karena terbentuk di kedalaman, naik ke permukaan, suhu dan tekanan berubah kan ya, menjadi semakin dingin, ya wajar dia akan membeku sesuai dengan nah ternyata setiap material, setiap mineral itu mempunyai titik beku masing-masing kan ya, makanya dikenal dengan adanya seri Bowen. Itu kan ya, seri Bowen itu kan pembentukan mineral-mineral berdasarkan titik beku, berdasarkan titik bekunya masing-masing. Misalnya olivin hanya bisa membeku di sekitar 1200 sampai 1000 gitu kan ya. Kemudian nanti ada ini berarti piroksen segala macam, kuarsa yang paling dingin ya, walaupun dinginnya pun di 600 sampai 500 derajat kan ya, kuarsa. Makanya tidak mungkin kita dalam batuan beku, kalian mengobservasi batuan beku, tidak mungkin kalian mendapatkan olivin bertemu bareng gitu kan ya, berasosiasi dengan kuarsa, tidak mungkin, karena tadi titik bekunya berbeda-beda gitu kan ya. Nah, kemudian ya tadi nanti akan dibagi-bagikan ya, batuan beku kalian masih ingat akan diklasifikasikannya berdasarkan tadi komposisi mineral yang mencerminkan komposisi dari magma, asamkah, intermediate atau basa atau ultra basa, nah, seperti itu ya. Itu diklasifikasikan mempunyai nama-nama sendiri. Kemudian selain itu juga diklasifikasikannya akan berdasarkan tekstur kan ya, tekstur yang halus, jadi yang dan tekstur atau avanitik, dan tekstur yang kasar atau vanerik. Kenapa kita penting? Ya tadi tekstur ternyata menggambarkan mencerminkan dari di mana dia terbentuk. Kalau kasar-kasar itu berarti dia di bawah permukaan. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi suhu magma. Kalau kan tadi saya sudah bilang, kalau semakin ke dalam itu kita punya yang namanya gradien geotermal. Di kerak bumi itu gradien geotermal itu adalah semakin turun kedalaman turun 1 per kilometer, maka suhu akan naik kira-kira di 25 derajat sampai 27 derajat gitu. Berarti kalian bisa bayangin, berarti kedalaman 1 kilometer itu suhu kalau ditambah dengan suhu permukaan 25 berarti sekitar 50 derajat. Itu kedalaman 1 kilometer. Kedalaman 2 kilometer berarti sekitar 50 sampai 75 derajat. Itu aja, jadi dia akan bertambah 75. Nah, seperti itu berarti kan semakin dalam akan semakin panas kan ya. Nah, berarti suhu di sekitar magma itu hampir sama dengan magma, tidak terlalu jauh berbedanya gitu kan ya, sehingga pembekuan akan lambat. Itu karena magma mungkin suhu di 1200, kedalamannya kalau dihitung-hitung mungkin hanya 1000 derajat misalnya di kedalaman itu suhunya. Berarti kan tidak terlalu beda kan ya perbedaan suhunya, sehingga magma membeku secara lambat gitu kan ya. Nah, ketika lambat membekunya itu akan memungkinkan terbentuknya mineral-mineral secara sempurna. Kalian mungkin sudah praktikum kan ya,
ada yang bentuknya ehedral gitu kan ya, ada yang subhedral, ada yang bahkan nanti kalau sangat cepat afanitik bahkan anhedral, tidak terbentuk bahkan gelas gitu kan. Berarti kalau kalian bisa membayangkan, oh berarti kalau mineralnya gelas tidak berbentuk kristal, oh berarti dia membekunya sangat cepat. Kalau membeku sangat cepat di mana? Berarti harus suhu antara magma dengan sekitarnya itu harus bedanya sangat tinggi gitu kan ya. Ya berarti satu-satunya itu adalah di dekat atau di permukaan gitu kan ya. Makanya magma yang muncul ke permukaan yang berubah menjadi lava gitu kan ya, itu pasti ketika membeku akan menghasilkan mineral-mineral yang sangat halus gitu kan, yang kita sebut sebagai afanitik. Nanti dibagi-bagi lagi gitu kan ya, diklasifikasikan berdasarkan itu. Nah kemudian kalian juga sudah membahas tentang sedimen kan ya. Lihat di sini di gambarannya sedimen pasti selalu ada di permukaan, sudah kita bahas tadi gitu kan ya. Harus melalui dulu proses pelapukan, erosi, kemudian transportasi gitu kan ya, untuk mendapatkan sumber dari sedimen, kemudian baru diendapkan di tempat yang lebih rendah, biasanya yang kita namakan sebagai cekungan lah. Bisa danau, bisa laut dalam, bisa sungai gitu kan ya, bisa laut dangkal gitu kan ya. Nah setelah itu akan mengalami proses litifikasi kan ya, berupa sementasi, diagenesis dan kawan-kawan, sehingga akhirnya membentuk semen segala macam, jadilah batuan sedimen. Nah sekarang kita akan membahas tentang batuan metamorf gitu kan ya. Yaitu batuan seperti yang didefinisikan, batuan terakhir yang ya seri batuan terakhir lah gitu kan ya. Di sini yang yaitu kalau kalian bisa definisi, jadi ini adalah batuan yang mengalami proses metamorfisme berarti kan ya. Nah itu apa batuan mengalami metamorfisme, jadi mengalami perubahan gitu kan ya, akibat suhu, kemudian tekanan yang sangat tinggi gitu kan ya. Nah berarti apapun gitu kan ya, apakah itu batuan metamorf sendiri, apakah itu batuan sedimen atau batuan beku gitu kan ya, kalau masuk ke zona metamorf dan dia akan berubah menjadi metamorf gitu kan ya. Nanti batuan aslinya akan ada akan beda-beda berarti kan ya. Bisa protolit di istilahnya. Protolitnya itu jadi batu asalnya itu kita sebut istilahnya adalah protolit. Nah protolitnya itu berarti bisa batuan sedimen, bisa batuan beku, bisa batuan metamorf lagi. Berarti bahannya aja sudah beda kan ya, bisa berbeda-beda. Prosesnya pun berbeda kan ya. Tadi bisa tekanan tinggi, bisa jadi tekanan tinggi saja, bisa temperatur yang sangat tinggi bisa saja, atau keduanya. Nah, berarti kan bahannya beda, cara pembentukannya beda gitu kan, maka pasti hasil metamorfnya pun akan berbeda-beda gitu kan ya. Ya sama aja lah, jadi bahannya sama, cara masaknya atau istilahnya adalah cara memasaknya berbeda, ya pasti hasilnya pun berbeda gitu kan ya. Kayak misalnya gampangnya analoginya, kita punya wortel, kita punya kol gitu kan ya, sayur-sayuran. Nah kalau cara masaknya itu pakai air segala macam ya jadinya sayur sop gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tanpa air ya jadinya kan capcay, ternyata berbeda. Nah seperti itulah contoh gampangnya. Itu bahan sama, cara memasaknya berbeda, menghasilkan batuan metamorf yang berbeda. Apalagi kalau biasanya bahan-bahannya beda, dengan cara yang sama pun kalau bahannya beda udah pasti hasilnya akan berbeda. Apalagi sudah bahannya berbeda, cara memasaknya atau cara pembentukannya yang berbeda, maka akan banyak metamorf itu yang berbeda. Makanya banyak variasinya nanti batuan metamorf tersebut. Kita akan coba klasifikasikan lagi juga. Berarti nanti akan diklasifikasikan metamorf itu, kalau dari situ kita berarti akan diklasifikasikan berdasarkan bahan dan bagaimana cara dia terbentuk. Nah di gambar ini pun sudah terlihat kan ya, sudah kayak mention di awal bahwa lihat dia hanya terbentuk di bawah permukaan, tidak pernah, karena tadi syaratnya temperatur tinggi atau suhu tinggi itu hanya terjadi di bawah permukaan, tidak pernah ada metamorf muncul terbentuk di permukaan gitu kan ya. Berarti kalau ada batuan metamorf yang muncul di permukaan, itu berarti kita bisa membayangkan bahwa proses geologinya itu sangat berarti ada satu proses geologi lah
yang menakjubkan, yang membuat sesuatu yang ada di bawah itu bisa muncul ke permukaan. Sama aja dengan misalnya batuan beku plutonik, itu kan kayak granit segala macam itu yang alfanerik semua itu hanya ada di bawah permukaan. Nah, kenapa bisa ada di atas permukaan? Nah, itu biasanya kita bahas di tektonik nantinya. Kenapa dia ada di permukaan gitu kan ya? Apakah ya mungkin bisa aja misalnya pelapukan. Tapi kan pelapukan sampai 5 kilometer itu membutuhkan waktu sangat lama. Itu keberadaan prosesnya mungkin ya misalnya tanahnya melapuk gitu kan ya. Mungkin prosesnya sangat ya sampai puluhan sampai ratusan juta lah. Atau ada proses lain, biasanya tektonik yang membuat yang asalnya di bawah bisa muncul ke permukaan gitu kan ya. Nah, itu salah satu tujuan kita salah satu tujuan belajar geologi itu kita mempelajari kan proses-proses geologi. Gimana caranya ya kita cuma bisa karena bumi kita ini terbentuk dari batuan, ya data-data informasi yang kita dapatkan hanya dari batuan. Makanya kita yang belajar tentang kebumian terus pengenalan tentang batuan itu sangat penting. Tadi untuk observasi tadi, misalnya metamorf, kok ada di permukaan nih? Oh, berarti ini prosesnya tidak sederhana nih sejak sampai ke permukaan nih. Itu kan ya paling sederhana hanya pelapukan. Tapi ini nanti akan kita lihat misalnya ada metamorf yang hanya terbentuk di 15 km misalnya. Bagaimana 15 km bisa nyampe ke permukaan? Itu kan ya. Berarti kan ada kalau pelapukan mungkin akan terlalu simpel lah menerangkannya gitu. Itu salah satu nanti goalnya kita mempelajari tentang batuan ya teman-teman. Nah ini nanti mungkin di minggu depan kalian akan mungkin mudah-mudahan batuan metamorf koleksi batuan metamorf di Unpati komplit ya. Jadi inilah ciri khas dari batuan metamorf. Seperti batuan sedimen kan ya. Juga ingat ini adalah bukan lapisan. Itu kan ya, ini adalah bukan pelapisan seperti batuan sedimen. Ini adalah mineral. Jadi ini perbedaan warna adalah perbedaan mineral, gitu kan ya. Kelihatannya ada ini yang kita sebut nanti di batuan metamorf itu ada yang namanya tekstur foliasi. Inilah tekstur foliasi gitu kan khas. Itu kan ya khas di mana akibat tekanan dan suhu tinggi itu membuat ya tadi mineral-mineral bergabung yang asalnya random di batuan beku kan kalian sudah melihat batuan beku random gitu kan ya, ada kuarsa di mana, feroksen di mana. Nah, akibat tekanan dan suhu tinggi ini bisa mengumpul sesama mineral yang sejenis. Makanya nanti yang putih mungkin kuarsa semua ini layeringnya. Yang ini adalah mungkin mineral-mineral mika, biotit segala macam lah, misalnya gitu bergabung menjadi satu. Nah itu yang akhirnya menghasilkan rock fabric namanya ini, gitu kan ya. Di mana rock fabric itu akibat kebenerusan dari penyusunan kembali, reorganize dari pada mineral-mineral yang sudah terbentuk sebelumnya, gitu kan ya, menghasilkan yang kita sebut sebagai istilahnya adalah foliasi. Makanya nanti di salah satu pengklasifikasian dari batuan metamorf itu adalah batuan metamorf non foliasi dan foliasi. Nah, ini yang foliasi lah, dan ini mungkin yang contoh yang non foliasi. Itu kan yang nanti akan kita lihat. Oke. Nah ini jadi kalau kita batuan metamorf ini itu kan ya, jadi batuan metamorfik kalau didefinisikan ini berarti umumnya terjadi di bawah permukaan. Kan ya, di dekat permukaan bisa mungkin gitu kan ya, kalau misalnya ya di dekat-dekat lapas inilah gitu kan ya, mungkin di sini gitu kan ya, tapi itu pun mungkin tidak terlalu derajat rendah lah, nanti akan kita lihat gitu kan ya. Nah, mungkin di sini di sekitar sinilah mungkin yang di magma yang apabila masih panas ya tadi ya mungkin bisa muncul sebenarnya di permukaan, tapi tidak, nanti akan kita lihat metamorf seperti apa yang mungkin dekat-dekat permukaan gitu kan ya. Itu tapi hampir kebanyakan sebenarnya di bawah permukaan. Ada sedikit ya tadi. Mungkin di sini ada nanti ya kena akibat panas tadi kan ya. Nah di sini disebutkan terjadi di bawah permukaan hampir umumnya akibat perubahan panas, tekanan, dan satu lagi adalah aktivitas fluida yang sangat panas. Karena kemarin sudah kita bahas kan ya,
di magma itu kan salah satunya akan menghasilkan gas volatil dan cairan lah, air magma nantinya itu sangat panas, nanti itu akan udah panas itu kan, itu akan membuat batuan di sekitarnya mengalami perubahan yang kita sebut nanti bahasanya mungkin bukan metamorf tapi nanti kita sebut sebagai metasomatisme ini, itu kan ya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya perubahannya diakibatkan oleh adanya fluida yang sangat panas, gitu kan ya. Nah ini salah satu gambarannya seperti ini. Gitu kan ya. Jadi bisa oleh thermal, misalnya magma, jadi batuan-batuan sekitarnya. Nah mungkin hanya segini saja yang menjadi metamorf, gitu kan ya. Ini yang kita sebut sebagai metamorf kontak atau metamorf yang terbentuk oleh suhu tinggi, tekanan rendah, gitu kan ya. Misalnya dekat-dekat magma atau suhu tinggi, tekanan tinggi, ya tadi di bawah permukaan tadi, gitu kan ya. Nanti akan kita lihat. Yang satu lagi adalah, nah kalau untuk metamorf, ini kan jadi metamorf itu kan ada yang thermal, ada yang ini metamorfisme ini, gitu kan ya, ada yang karena tekanan, gitu kan ya, ada yang karena pressure, ada yang karena keduanya, gitu kan, tekanan suhu. Nah ini biasanya tidak terjadi perubahan unsur, gitu kan ya. Jadi unsurnya tetap biasanya, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kalau metasomatisme biasanya terjadi perubahan, atau ini kita sebut istilahnya adalah isokimia, gitu kan ya. Artinya tidak terjadi perubahan penambahan atau pengurangan unsur kimia. Yang terjadi hanya nanti akan kita lihat berubahnya itu adalah karena proses pergantian aja. Pergantian. Kalian mungkin di kimia sudah dibahas tentang ada perubahan substitusi lah segala macam, gitu kan ya, dari unsur-unsur tersebut, gitu kan ya. Nah kalau di metasomatisme karena melibatkan fluida panas, fluida dari magma biasanya, itu pasti akan membawa unsur-unsur baru. Nah ketika bertemu dengan batuan sekitarnya maka akan menghasilkan perubahan unsur, perubahan komposisi dari kimia, gitu kan ya. Itu berarti itu yang disebut sebagai metasomatisme, gitu kan ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau ini dalam keadaan padat, gitu kan ya. Kalau ini semuanya dalam keadaan padat. Metamorf itu perubahan harus dalam keadaan padat. Karena kalau cair artinya si batuannya mengalami peleburan, ya sudah jadi magma jadinya kan ya. Nah berarti beberapa kondisi, beberapa saat di mana dia belum mengalami peleburan, gitu kan ya. Karena kalau sudah melebur jadi magma, ya jadinya batuan beku nantinya kan ya. Nah kenapa tadi istilah yang satu lagi yang harus kalian pegang adalah dalam keadaan padat. Nah ini pun sama sebenarnya dalam keadaan padat perubahannya, cuman ada kontribusi dari fluida. Dari luar fluida, biasanya fluida dari magma melewati suatu batuan, nah terjadi perubahan pada batuan yang asalnya tadi protolit tadi ditambah dengan menambah beberapa unsur, itu karena kan ini kembali lagi kalian harus review lagi tentang definisi dari mineral kan ya. Jadi kalian harus ingat lagi tentang definisi mineral, bahwa mineral itu kan ya pertama adalah padat, kemudian yang pasti mempunyai unsur tertentu, senyawa tertentu kan ya. Ada juga memang yang berupa unsur, gitu seperti native element, gitu kan ya. Nah biasanya berupa senyawa, gitu kan ya. Itu nah karena berupa senyawa tertentu maka dia menghasilkan kristal tertentu kan gitu ya. Nah apabila unsurnya senyawanya berubah, gitu kan ya, maka kristalnya pun akan berubah bentuknya, berarti mineralnya pun akan berubah. Nah gitu konsepnya, gitu kan ya. Tapi perubahannya itu dalam keadaan padat, gitu kan. Nanti akan kita lihat apa aja yang membuat dia berubah, itu ya. Jadi ingat lagi tentang mineral. Jadi ya nanti jadi komposisi mineralnya si batuan itu akan berubah, gitu kan ya. Tapi kenapa berubah ya? Tapi karena tadi akibat tekanan suhu tinggi, si mineral-mineral tadi ya bersubstitusi lah unsur-unsurnya segala macam, menghasilkan senyawa baru. Ya, senyawa baru berarti kalau dalam keadaan padat berarti dia mempunyai kristal yang bentuk kristal yang baru, ya berarti dia membentuk mineral
yang baru, tapi berbentuknya dalam keadaan padat kan ya. Itu tentang konsep dasar atau istilah dasar dari metamorf gitu kan ya. Jadi ini perbedaan antara metamorf dengan metamorfisme tadi kan ya. Kalau metamorf itu tadi transformasi batuannya akibat perubahan suhu, tekanan atau keduanya gitu kan ya, tanpa mengubah komposisi kimia. Berarti dia isokimia gitu kan ya, si batuan itu secara keseluruhan. Kemudian walaupun ada pun tidak terlalu ya pokoknya hampir dikatakan isokimia lah. Pengontrolnya biasa tadi hanya panas, tekanan atau nanti tektonik. Biasa kan kalau panas tadi, kalau tekanan itu maksudnya dengan bertambahnya kedalaman itu kan akibat mungkin di permukaan bertambah tinggi gitu kan ya. Apakah itu perbuatan manusia dengan membuat gedung segala macam, itu pun akan membuat tekanan yang bertambah kan ya. Asalnya tidak ada gedung, sekarang ada gedung, apalagi kalau proses alamnya misalnya gunung api semakin tinggi berarti kan kedalaman akan semakin dalam gitu kan. Yang asalnya datar kedalaman 10 km gitu kan ya kedalamannya. Tapi kalau kalian bangun gedung dengan tapi jarang kalau gedung 1 km ya. Kemudian tahu-tahu ada gunung api tingginya berarti ratusan meter sampai 1000 meter 1 kilo. Jadi asalnya tadi ketinggian 10 km kedalaman, karena ada di atasnya ada tambahan tambahan tinggi berat beban, maka kedalaman pun akan bertambah kan ya, seperti itu gitu kan ya. Nah itu atau kebalikannya, asalnya kita punya gunung, bukit, kemudian erosi yang asalnya kedalaman 10 km bisa berubah kedalamannya menjadi 5 km gitu kan ya. Padahal titiknya tetap, tapi yang berubah adalah permukaan, misalnya hanya permukaannya bertambah tinggi atau bertambah rendah. Maka itu akan mempengaruhi kondisi di batuan di bawah permukaan itu kan ya. Nah, misalnya sepi menjadi slat, nah ini salah satu contoh metamorfnya gitu kan ya. Hasilnya akan berbentuk mineral dan tekstur baru itu kan ya. Ya tadi misalnya gini contoh gampangnya, asalnya di mineral kita itu adalah terdiri dari AB dan CD kan ya. Jadi senyawa AB membentuk mineral apa, senyawa CD membentuk mineral apa itu kan ya. Nah, tapi itu dalam keadaan dia jadi kan misalnya batuan beku lah, dia stabilnya di kedalaman 10 km terbentuk di kedalaman 3 km misalnya kan gitu. Berarti dia terdiri dari AB dan CD gitu kan ya mineralnya. Mineralnya satu, mineral 2, mineral satunya AB, senyawanya mineral 2-nya CD gitu kan. Ini yang contoh sederhananya. Nah, akibat tekanan atau suhu tinggi itu kan ya, kan jadinya dia tidak stabil karena tadi berubah kan ya. Asalnya dia tenang-tenang saja di kedalaman 3 km dengan suhu berarti kan sekitar 100 km gitu kan ya. Sekitar kalau tiluga berarti sekitar 200 derajat misalnya, dia stabil di situ tuh gitu kan ya. Nah, tahu-tahu terjadi perubahan tekanan, terjadi perubahan suhu, berarti kan dia tidak stabil karena bukan lingkungan dia sudah berubah gitu kan ya. Ya sama aja dengan kita yang asalnya sekarang tenang-tenang aja, tahu-tahu berubah menjadi lebih dingin, tempat kita menjadi lebih panas, pasti akan menjadi tidak stabil kondisi tubuh kita. Sama batuan pun seperti itu. Nah, bagaimana cara dia menstabilkan kalau mineral? Ya tadi dengan proses metamorf tadi. Mungkin dengan dan suhu, perubahan tekanan dan suhu berubah asalnya ABCD tadi. Nah kan tetap aja kan ya unsurnya, komposisi kimianya adalah AB dan CD. Tapi ketika metamorf, nah si A-nya itu lebih stabil bergabung dengan C, B-nya bergabung dengan D. Jadinya C dan BD. Nah, karena komposisi senyawanya berubah kan ya, yang tadinya AB menjadi AC, yang asalnya yang asalnya CD menjadi BD, ya berarti kan komposisi unsur kimianya senyawa kimianya itu kan berubah jadi AC dan jadi BD. Ya berarti pasti membentuk kristal yang berubah juga bentuknya. Nah, karena itu berarti mineralnya pun namanya pasti harus berubah karena sudah berbeda lagi. Nah, seperti itu sebenarnya metamorf itu kan ya. Itu kalau metamorf berarti isokimia. Nah, beda dengan metasomatisme itu kan ya.
Berarti jenis metamorfisme yang melibatkan adanya perubahan kimia kalau ini yang signifikan pada batuan ya tadi akibat adanya interaksi dengan cairan hidrotermal biasanya. Itu kayaknya air hidrotermal, pokoknya air panas, misalnya gitu airnya dari magma atau air yang sudah membawa ke dalam kan semakin panas, misalnya kan gitu hidrotermal. Nah, biasanya hidrotermal ini akan membawa unsur baru kan. Nah, makanya fluida yang aktif tadi secara kimia, nah seringkali air gitu kan dengan ion-ion terlarut yang akan mengubah komposisi batuan secara keseluruhan. Nah, kalau ini berarti ada tambahan unsur kimia di sini. Nah, hasilnya maka dengan masuknya atau hilangnya komposisi kimia itu akan terbentuk mineral yang baru. Itu kan ya. Ya contohnya misalnya skarn pada batuan batu gamping ketika dikontak atau pembentukan skarn ini yaitu batuan kalsium silikat ya pada kontak misalnya batuan gamping dengan granit akibat adanya interaksi fluida. Di granit itu misalnya karena tadi magma kan ya. Nah, magma menembus batuan gamping itu kan ya akan menghasilkan yang misalnya ini. Itu kan ya karena ada interaksi fluida ini. Itu kan ya jadi mudah-mudahan kalian paham perbedaan antara metamorf dengan metasomatisme. Itu kan ya kalau ini ya tadi asalnya A B C D karena tekanan panas dan tekanan tektonik dipaksa karena tidak stabil menjadi ACBD itu kan ya. Tetap saja kalau komposisi kimianya kan hanya A, unsur B, unsur C, unsur D. Tapi ya tadi karena ikatannya aja yang berubah-ubah gitu kan ya. Substitusi dan segala macam lah yang mungkin kalian masih ingat ketika belajar tentang kimia. Itu ya perbedaan antara metamorf dengan metasomatisme. Oke, nah ini mungkin ya jadi perubahan ini hanya perbedaan yang tadi di antara metamorf dengan metasomatisme gitu kan ya. Ini chemistry-nya, kimianya isokimia lah ya. Secara umum kalau ini terjadi perubahan gitu kan ya. Kemudian ini yang tadi sebenarnya ini adalah terjemahan dari sini sebenarnya. Mungkin akibat present but not essential akhirnya. Jadi fluida ada mungkin tapi tidak terlalu berpengaruh lah, tidak sampai membuat perubahan terjadi kimia. Ini hanya biasanya kalau pada proses metamorfisme kalau misalnya ada cairan misalnya gini, contohnya sedimen. Batuan sedimen kan mempunyai porositas kan ya. Nah mungkin ketika dibawa ke permukaan itu si porositas itu masih mengandung air. Nah, airnya paling hanya sedikit aja ditutupannya yang terdapat pada porositas. Itu paling hanya nantinya dia membantu katalisator aja untuk membentuk perubahan. Karena air itu salah satu fungsinya pada batuan itu adalah biasanya sebagai katalisator mempercepat terjadi perubahan dari membuat batuan atau mineral itu menjadi lebih cepat tidak stabil lah karena adanya air. Biasanya seperti itu. Ya kayak misalnya partial melting kan ya. Kenapa partial bisa terjadi melting pada kedalaman pada suhu 200-250 derajat, berarti kan kedalaman 1000-1200 gitu kan ya. Lebih bahkan sampai 2000 itu karena ada air. Karena kalau tidak ada air sebenarnya pada kondisi tersebut si lempeng benua samudra yang menujam itu kalau tidak ada air ya tetap aja dia stabil gitu kan ya. Nah, tapi karena ada air itulah mempercepat terjadinya perubahan titik lebur dari mineral-mineral, memperkecil titik leburnya sehingga dia bisa lebur pada suhu tersebut gitu kan ya. Kalau metasomatisme fluida benar-benar menjadi peranan penting lah kan gitu kan ya. Kemudian agennya biasanya ini pressure temperature ini kalau ini fluida ya udah pasti karena terjadinya di bawah permukaan ya tetap pressure atau temperatur bisa fluid, temperaturnya bisa karena kedalaman juga bisa akibat dari air yang panasnya tadi kan ya. Contohnya ya ini asalnya lempung menjadi skis nantinya misalnya, atau ini limestone tambah fluida akhirnya menjadi skarn. Nah, ini skarn ini sangat penting sebenarnya karena salah satu penghasil mineral-mineral mineral yang menguntungkan lah
biji biasanya sekarang itu bisa menghasilkan emas bahkan di sekarang itu gitu kan ya, karena apalagi kalau fluidiannya adalah hidrotermal misalnya, seperti itu ya. Oke, nah ini seperti inilah metamorf tadi gitu kan ya. Intinya lah di sinilah proses dari metamorf gitu kan. Ini pertama juga ditemukan oleh si Hutton ini gitu kan. Intinya ini sudah kita bahas lah. Dan di titik ini berarti kan di titik, jadi dari mulai sini sampai sinilah terjadinya proses metamorf. Kalau di sini terjadi perubahan yang sebenarnya perubahan itu batuan itu kan tadi kalau dia intinya gini, batuan kalau dia berubah tempat atau posisi sehingga bukan pada tempat dianya terbentuk, maka dia pasti akan berubah menjadi tadi. Kalau di permukaan kan sama, sebenarnya pelapukan itu adalah perubahan pada batuan sebenarnya kan ya. Di batuan tidak stabil di permukaan karena dia terbentuknya di bawah permukaan, sekarang muncul di permukaan, dia tidak stabil, makanya lapuk. Itu kan ya, lapuk juga perubahan sebenarnya. Itu biasanya tidak isokimia gitu kan ya. Kemudian nanti ada yang proses, kalau kalian nanti belajar batuan sedimen, ada yang disebut diagenesis. Dan diagenesis itu di sini terjadi juga kristalisasi segala macam lah di diagenesis, sehingga ini salah satu bagian dari proses litifikasi sebenarnya. Nah kalau suhunya sudah di 200 derajat lebih, berarti kan tadi 200 derajat itu kalau dibagi 25 kan tadi ya, berarti di sekitar, nah mulai dari hampir 10 kilo lah ya. Ya ini mulai di 250 lah, di 10 kiloan, di 10 kilometer. 10 kilometer kan kalau tadi kita punya 225 derajat kan di 250 derajat kan ya. Kalau kita punya 10 kilo kedalaman itu kan ya, disitulah mulai proses pemetamorfosis. Nah ini akan berdasarkan perbedaan kedalaman ini itu juga akan mengakibatkan variasi pada batuan sedimen, pada batuan metamorf itu kan ya, sampai 700 derajat lebih itu kan ya. Nah, nanti kalau lebih dari 100 derajat ya sudah melting ya, akhirnya jadi magma gitu kan ya. Nah berarti di sebelum 1700 sampai 1000 lah itu kan ya. Kalian hitung aja kedalamannya berapa, berarti 1000 dibagi 25 gitu kan ya, berarti sampai hampir 100 aja 4 kilo, berarti hampir 40 kilometer tuh katanya kedalamannya pembentukan dari metamorf. Jadi nanti ada metamorf yang sangat derajat tinggi gitu kan ya. Tapi kok kenapa ada di permukaan? Kan dia kedalaman harusnya terbentuk di 10 sampai 20 sampai 30 km misalnya kan ya. Nanti akan kita lihat beberapa metamorf di kedalaman, tapi sekarang muncul di permukaan. Nah, itu kan satu hal yang sangat menakjubkan, karena kalau hanya pelapukan 30 km kan agak sulit dibayangkan lah ya, ada pelapukan sampai 30 km. Berarti yang memungkinkan adalah adanya di bawah naik ke permukaan. Nah itu ada proses geologi seperti itu. Nah biasanya nanti akan kita bahas di geologi dinamik lah tentang tektonik nantinya. Itu ya teman-teman. Jadi di sini nah biasanya kalau sudah sini akan sebagian masih berubah metamorf, tapi sebagian lagi melting lah. Rata-rata di 700 di 800 derajat. Itu kan sudah mulai melting. Jadi kedalaman berarti kan bisa kalian hitung lah. Tadi kedalamannya berapa ya, tinggal dibagi 25 derajat aja kan. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi itulah yang makanya kenapa metamorf kebanyakan hanya terbentuk di bawah permukaan. Itu kan hampir jarang ada di permukaan, itu kan ya. Karena magma itu kan ya naik ke permukaan, itu pun mungkin suhunya sudah mulai banyak berkurang kan ya. Sudah tidak 1200 1000 lagi. Jadi kalau dekat-dekat permukaan yang tadi paling di 700 di 600 gitu kan ya. Jadi hampir mungkin, apalagi kalau misalnya perjalanan magmanya sangat cepat gitu kan ya, hampir sulit dia mempengaruhi batuan sekitarnya untuk menghasilkan metamorf gitu kan ya. Makanya hampir jarang metamorf, hampir tidak ada lah metamorf di dekat permukaan. Jadi di dekat atau di permukaan tadi, walaupun itu kontak lah misalnya seperti itu kan ya. Nah ini mungkin tadi yang sudah kita ini kan misalnya tadi asalnya ini atau kemudian ini. Itu kan sebenarnya kalau kalian lihat unsur-unsurnya ini, kalau kalian hitung sama-sama aja tidak ada perubahan.
yang tadi yang kata saya mungkin asalnya A, kemudian ini B gitu kan ya. Ini kan A mineral sendiri, B mineral sendiri gitu kemudian ya. Kemudian karena akibat panas segala macam maka berubah maaf ini misalnya AB ini CD gitu kan ya. Nah akibat panas berubah jadinya bergabung nih, jadinya AC dan BD misalnya kan ini AB ini CD menjadi AC dan BD. Nah gitulah contoh sederhananya, kalian hitung aja ini gitu kan ya. Kalau bukan kalau ada terjadi perubahan jumlah unsur berarti dia metasomatisme kan gitu. Karena kalau metamorf cenderung isokimia kan ya. Coba aja kalian hitung hanya di sini berapa, kan kalian masih ingat kan ya, ini kan ini OH2 hanya berarti 2 nih. Nah di sini kan tetap H2 kan ya. Berubah jadi air tuh makan. Nah seperti ini ya. Nah kalian seperti itulah jadi ternyata metamorfin. Nah, ini yang kita sebut sebagai nantinya dehidrasi, proses karena panas mengeluarkan air kan biasanya uap air gitu kan, meninggalkan mineral-mineral baru. Tapi kalau dicampur air ya ini yang kita sebut sebagai isokimia tadi kan ya. Nah ini proses-prosesnya gitu kan ya yang terjadi pada batuan metamorf tadi. Jadi kondisi padat, ingat gitu kan ya. Jadi karena kalau sudah melting ya jadinya magma membeku jadi batuan beku, jadi bukan metamorf lagi. Kemudian akan terjadi perubahan komposisi mineral gitu kan ya. Tadi ini contohnya gitu kan ya, posisi mineralnya. Tadi kenapa katanya Pak isokimia ya, tadi memang kalau kimianya kalau unsurnya tetap gitu kan ya, tapi tadi gabungan dari unsurnya yang berubah. Nah, tapi kan kita kalian mengerti soal mineral itu harus mempunyai kimia yang sama kimia tertentu. Nah karena akibat kimia tertentu akan menghasilkan bentuk kristal yang tertentu juga gitu kan ya. Ketika ini berubah susunan unsur-unsurnya gitu kan ya berarti dia akan berubah bentuk kristalnya, berarti mineralnya pun akan berubah gitu kan ya. Misalnya ini kan asalnya muskovit, kemudian kuarsa akibat penambahan panas menjadi silimanit, berarti silimanit adalah mineral ubahan, mineral metamorf berarti nantinya gitu kan ya. Kemudian ada ini gitu kan ya. Seperti itu, kemudian ditambah dengan air. Nah seperti itu ya isokimia. Jadi kalau dilihat dari ini pun yang salah satu yang harus kita aware juga adalah bahwa hampir semua batuan kalau pengen menjadi magma pasti harus dulu melalui proses metamorf ini. Hampir nggak ada batuan langsung gitu kan ya. Jadi kalau kan di siklus batuan itu semua batuan bisa menjadi batuan apapun gitu kan ya, intinya kan seperti itu. Nah batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf bisa berubah menjadi batuan beku, tapi syaratnya pasti dia harus melewati dulu proses ini, karena harus proses melting itu di suhu 1200 derajat partial melting ini gitu kan ya. Apalagi kalau complete melting lah gitu kan ya. Partial melting kan di sini nih kalau di subduksi. Kalau complete melting itu prosesnya ada di dekompresi melting ini. Kalau ini ada di di subduksi lah. Nah ini kan untuk melalui proses tinggi menjadi melting itu kan melalui proses ini nih, suhu dari mulai 200 segala macam. Berarti harus dulu melalui proses. Jadi hampir jarang batuan gitu kan ya, pada siklus batuan menjadi magma tanpa melewati proses proses metamorf. Pasti harus selalu dulu melalui metamorf. Jadi jarang ada batuan kalian masukin ke magma langsung menjadi magma. Enggak, pasti akan berubah dulu gitu kan ya. Di sini proses ini akhirnya dia melting menjadi bergabung menjadi magma gitu ya teman-teman. Itu salah satu juga selain dari grafik ini yang harus kalian aware. Selain suhu batas suhu terjadi metamorf pada melting juga ya tadi kan, jadi bahwa untuk menjadi magma itu kan ya harus dulu melalui proses metamorf itu kan ya. Nah prosesnya apa aja ya, ini ada 4 ini gitu kan ya biasanya. Ini kan protolit nih, kondisi protolit gitu kan ya, ini adalah setelah menjadi metamorf. Ini yang kita sebut sebagai proses yang pertama adalah mineral rekristalisasi ya.
Nah ini biasanya kalau ini tuh akibat lebih cenderung oleh temperatur tinggi, kan ya. Di sini kan tidak ada foliasi. Berarti kalau tidak ada foliasi, biasanya tidak ada kecenderungan kemenerusan lah, atau kemenerusan dari mineral-mineral. Beda dengan ini. Kalau udah bentuknya seperti ini berarti tekanan ada main tekanan, ada main, ada permainan tekanan lah. Nah kalau misalnya seperti ini biasanya suhu lebih cenderung T yang tinggi, gitu kan, yang asalnya kecil-kecil, gitu kan ya, akibat suhu dan tekanan tinggi, suhu tinggi biasanya ya akhirnya berubah besar-besar. Mungkin mineralnya tidak berubah banyak, tapi yang menjadi berubah adalah ukuran. Nah itu yang kita sebut sebagai proses pertama adalah mineral grain rekritalisasi lah. Jadi ada proses rekritalisasi akibat suhu tinggi biasanya. Ya, tekanan tinggi pun sama sebenarnya. Tapi ini kalau bentuknya tanpa foliasi, biasanya kita memasuk non foliasi ini lebih cenderung ke suhu tinggi atau chemical reaction, gitu kan ya. Kalau ini berarti metasomatisme tadi, itu kan ya, berarti ada perubahan change of original gabungan mineral tadi, gitu kan ya, menjadi mineral metamorf baru lah. Nah, kemungkinan ini paling chemical reaksi ini, itu kan ya, ini biasanya ada proses metasomatisme, biasanya ada fluida yang masuk, ada unsur yang masuk lah, gitu kan ya, sehingga merubah komposisi dari kimia, gitu kan ya. Kalau ini biasanya metasomatisme, gitu kan ya. Nah kalau ini dua ini, nah biasanya adalah ada tekanan, tapi berubah akibat tekanan yang kita sebut sebagai pressure solution, gitu kan ya. Ya tadi bisanya mengandung air di sini akan menjadi menjadi pelarutan. Jadi bukan larutnya itu bukan karena air, gitu kan ya, di sini kan, tapi akibat tekanan tinggi, sehingga sebagian mineral mungkin akibat tekanan tinggi berubah fasa, gitu kan ya, yang asalnya padat menjadi lebih viskos, yang kemudian akhirnya terjadi reaksi kimia. Karena kan kalau sudah kalau material itu berubah menjadi hampir liquid, gitu kan ya, itu akan mudah, apalagi suhu tinggi, gitu kan ya, itu akan mudah bereaksi. Nah, akhirnya tadi reaksinya ya seperti ini sebenarnya, gitu kan ya, isokimia biasanya, atau plastis deformasi, gitu kan ya. Nah, ini yang kita sebut nantinya akan, kalau kita belajar nih, plastis deformasi, gitu kan ya. Ini benar-benar asalnya grainnya seperti ini, tekanannya seperti ini biasanya akibat tektonik. Kalau ini mungkin lebih tadi P tinggi, T tinggi. Ini lebih cenderung terjadi pada proses metamorfosis regional lah. Jadi ini lebih cenderung, kalau berarti ini mungkin prosesnya adalah P rendah, T tinggi. Di sini prosesnya biasanya, kalau ini adalah metasomatisme tadi, ada makalah chemical reaction, ada fluida panas yang masuk, gitu kan ya. Nah kalau ini adalah biasanya regional. Nah kalau ini adalah biasanya tektonik, gitu kan ya, tekanan tektonik. Biasanya suhu rendah tapi tekanannya sangat tinggi, nanti akan kita lihat, gitu kan ya. Nah secara umum akan itu prosesnya, cara masaknya seperti ini, menjadinya seperti ini, yang asalnya random, gitu kan ya, sederhananya, gitu kan ya, yang kemudian akibat tadi proses selama metamorfosis berubah, gitu kan ya, tadi ada change segala macam ya, mungkin keempat ini bisa bergabung dalam satu, gitu kan ya. Berubah, gitu kan ya, yang kecenderungan yang akhirnya kan menghasilkan pengelompokan mineral-mineral yang baru menghasilkan yang kita sebut sebagai foliasi nantinya, yang asalnya random, gitu kan, hitam, kuning segala macam kan ya, akibat tekanan tinggi bergabung menjadi bersama-sama, gitu kan, yang mika, yang non mika, gitu kan ya, segala macam. Nah akhirnya berubah lah menjadi foliasi. Nah kurang lebih seperti ini. Nah batuan itu seperti itu kan ya, ajaibnya. Akibat ini stabil dalam kondisi P dan T yang rendah misalnya. Nah kemudian karena P dan T-nya berubah, bisa P-nya aja, bisa T-nya aja, bisa keduanya,
sehingga ternyata tidak stabil kalau dalam kondisi seperti ini. Dia lebih stabilnya ya tadi bergabung sejenis lah gitu kan ya, yang hitam-hitam misalnya piroxen segala macam kan, di sini kan ya ada mafic mineral, kemudian ada felsic gitu kan ya, kemudian ada quartz misalnya yang nanti akan berpindah tempat, yang felsic bergabung dengan yang felsic, yang mafic akan bergabung dengan yang mafic gitu kan, yang saling berdekatan sehingga membentuk kemenerusan dari mineral-mineral yang kita sebut sebagai foliasi gitu kan ya. Dan ini beberapa proses yang lain ya, contohnya adalah ini gitu kan ya, ini adalah surface kalau nggak salah kan ya, ini red cell, ini kondisi protolitnya tadi, jadi tadi istilah protolit batuan asalnya, dan kemudian bisa berubah menjadi ini gitu kan ya, karena ada foliasi ini kondisi asalnya. Nah, prosesnya bisa seperti ini, yang asalnya random gitu kan ya. Kalau ini karena tekanan tinggi ini gitu kan ya, nah, bisa seperti ini nih akibat ikan ditekan gitu kan ya, digeser sebenarnya kan, sebenarnya ditekan akhirnya jadilah seperti ini gitu kan, sehingga nanti tahu-tahu dia akan kenapa bisa muncul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi nanti gitu kan ya, selain sekarang kita hanya membahas tentang metamorfnya aja lah ya. Nah, nanti di tektonik harus dibahas nih kenapa ini bisa muncul di permukaan kan ya. Nah, ini proses ini nanti akan kita, ahli metamorf itu akan mencoba untuk merekonstruksikan ini awalnya dari batuan apa nih protolitnya, dari mineral-mineral penciri yang ditemukan di sini gitu kan ya. Kita bisa tahu tadi dengan membalikan reaksi kimia tadi, kita bisa tahu kondisi batuan awalnya seperti apa itu kan ya. Ini salah satu contoh terbentuknya batuan metamorf. Nah, intinya adalah ini kan ya, sudah kita bahas juga di awal-awal tadi, pressure, jadi kan ya bisa akibat kedalaman, karena kedalaman tinggi, tekanan juga mungkin tinggi, gitu kan ya. Nah, ini yang akan terjadi, atau panas, gitu kan ya. Nah, nanti akan biasanya terjadi rekristalisasi, gitu kan ya, karena ada pengurangan air biasanya. Jadi asalnya ada air berkurang ya tadi lah, seperti tadi dehidrasi tadi. Ini nih. Nah, proses ini dia akan dehidrasi itu seperti ini, gitu kan ya. Akhirnya dipaksa untuk keluar akibat akibat suhu tinggi, gitu kan ya. Nah, ini berarti kan ini juga biasanya kedalaman. Karena tadi kita punya gradien geotermal tadi 25 derajat per kilometer. Jadi setiap turun 1 kilometer suhu naik 25 derajat. Ini pun temperatur makin tinggi, gitu kan ya. Yang satu lagi adalah tadi, gitu kan, yang kita sebut sebagai proses metasomatisme tadi, gitu kan ya. Nah, jadi apa berarti yang menjadi faktor metamorf tadi ini, berarti yang menentukan jenis batuan metamorfisme yang akan terjadi, gitu kan ya. Nah, ini parent rock ini, gitu kan ya. Komposisi ini akan ini cara masaknya. Nah, selain itu juga batuan jenis-jenis variasi metamorf sangat tergantung pada parent atau tadi protolit tadi. Jadi bahan jadi yang menjadi faktor utamanya adalah cara masaknya ini dan bahan-bahannya, cara pembentukannya, apakah ini atau gabungan keduanya atau ini. Nah, dan kedua lagi yang akan mengontrol adalah protolit tadi, gitu kan ya. Ini sebenarnya klasifikasi dari metamorf itu sederhana aja, sebenarnya ini aja, gitu kan ya tadi. Jadi akan ada 3 batuan metamorf, gitu kan ya, akan 3 jenis batuan metamorf secara umum. Yang pertama terbentuk akibat, yang A ini berarti thermal gradient tadi. Jadi suhu tinggi, tapi kan lihat ini kan ini suhu, dan ini kan yang ke bawah ini adalah tekanan. Nah, ini berarti suhu tinggi, tekanan rendah, gitu kan ya. Nah, ini biasanya ya tadi batuan-batuan yang diterobos oleh batuan beku, oleh magma. Nah, itu kan ya, ini biasanya karena salah satu sumber panas kita di bawah permukaan kita, di bumi kita ini adalah ya magma, gitu kan ya. Selain dari kedalaman tadi, gitu kan ya. Atau yang ini, kalau ini adalah dua-duanya yang B ini. Depresi suhu naik, tekanan pun naik, yang kita sebut sebagai regional. Kenapa regional? Ini karena biasanya kan dipengaruhi oleh tadi dalaman tadi, itu kan oleh beliau lah, gitu kan ya.
bisa batuannya makin dalam karena mendalam, atau tadi karena permukaan semakin permukaan bumi kita semakin tinggi gitu kan ya, dengan adanya gunung api lah segala macam, misalnya bisa berubah akibat pelapukan, jadi penumpukan sedimen di atas itu pun akan akan merubah permukaan dari bumi kita kan ya, yang akan kita lihat. Nah yang ketiga adalah, nah ini yang khas benar, ini kondisi yang tadi di mana tekanan tinggi tapi suhu rendah gitu kan ya, nanti akan kita lihat ini khas gitu kan ya. Ini kalau kalian masih ingat, ini adalah nantinya di daerah-daerah subduksi. Kenapa kita bisa tahu daerah subduksi, nanti akan kita lihat kan ya. Nah, ini C ini adalah tadi karena tekanan tinggi tapi suhu yang rendah. Nah, biasanya hanya terjadi hanya di sini juga kan disebutkan hanya terjadi di kondisi daerah subduksi lah, bisa ada kondisi di mana suhunya relatif rendah, ya serendah-rendahnya juga kan ya di 200, di 300, 400 derajat lah, 500, tetapi tekanan sangat tinggi gitu kan. Itu hanya terjadi di daerah subduksi, itu di daerah C. Jadi yang A ini T tinggi, P rendah, ini T tinggi, P tinggi, ini T rendah, P tinggi gitu kan ya. Nah berarti tadi cara masaknya berbeda, walaupun sumbernya berbeda sama, nanti akan menghasilkan fasies metamorf yang berbeda. Jadi kalau kalian menemukan hornfels gitu kan ya, nanti kalian akan di minggu depan kalian akan praktikum tentang batuan metamorf. Nah kalau hornfels, berarti ini adalah seri yang A nih. Hornfels ini hanya karena suhu tinggi, biasanya tekanan rendah. Ini bisa muncul di dekat-dekat permukaan, berarti ini ya kan nggak terlalu dalam lah. Ketika ini kan tidak lebih dari tekanannya 200 megapascal gitu kan ya. Kita pun sebenarnya punya gradien tekanan pun hampir sama sebenarnya, di 25 sampai 26 megapascal per kilometer juga gitu kan ya. Nah, berarti kan kilometernya mungkin tidak terlalu tinggi, di sini di sekitar 4-5 kilometer lah, tapi ya tadi di situ mungkin batuannya dekat dengan dekat dengan dapur magma lah kan ya. Nah, ini kalau sini sudah mulai partial melting nih di sini nih suhu. Nah ini adalah titik-titik, ini adalah bagian partial melting. Jadi untuk sebagian mineral udah melebur menjadi magma gitu kan ya. Tapi kalau yang masih kuat akan suhu leburnya sangat tinggi, ini akan berubah menjadi granulit nanti kan ya. Nah ini berarti kalau ada seri dari mulai zeolit itu kemudian green skis. Nah kalau ada green skis ini kan memang berubah batuannya itu warnanya hijau dari karena mineral tertentu lah yang warnanya hijau, yang merupakan mineral penciri dari mineral metamorf gitu kan ya. Kemudian ya diakhiri dengan eklogit. Jadi kalau kalian punya eklogit udah pastilah ini kedalaman tinggi, suhu tinggi lah kalau eklogit ini sangat keras lah batuannya gitu kan ya. Kemudian yang ini adalah blueskis. Jadi kalau kalian menemukan blueskis, ini pasti daerahnya tekanan tinggi, suhu rendah. Nah ini berarti salah satu penciri daerah subduksi adalah apabila kalian mendapatkan batuan blueskis ini. Memang warnanya biru. Ini dari mineral yang terbentuk akibat tekanan tinggi, suhu rendah. Kalau nggak salah glaukovan nama mineralnya. Gitu kan. Dia warnanya biru memang. Nah kalau udah blueskis sudah pasti ini hasil dari subduksi. Nah kalau eklogit bisa subduksi, tekannya bisa juga sebenarnya dia adalah seri yang B kan kalau eklogit. Tinggal nanti ada mineral-mineral penciri lainnya lagi untuk menentukan apakah dia eklogitnya karena seri yang C ini atau yang seri yang B ini. Kan ya, itu metamorf sebenarnya semua ini aja nanti serial. Nanti yang diulang-ulang adalah grafik ini sebenarnya. Nah ini hanya untuk cari gambaran aja gitu kan ya. Ini yang tadi kan pressure tinggi tadi kan ya, yang ini. Nah bisa pressure tinggi itu ya tadi ada nanti sebenarnya ini harus deformasi dulu lah gitu kan ya. Ada yang disebut sebagai ini kalian ini hafalin aja lah ini kan ya. Jadi tadi disebut sebagai lithostatik, artinya batuan ditekan. Ini kalau ini hanya terjadi pada burial tadi gitu kan. Kalian ditekan dari segala arah dengan
dengan tekanan yang sama yang kita sebut sebagai litostatik atau tektonik. Yang kalau tektonik adalah kita sebut sebagai differential stress. Kalau ini ditekan dengan besaran yang sama lah artinya. Jadi tekan 3 dimensi ya. Jadi vertikal kita punya 2 arah vertikal, satu arah vertikal, 2 arah horizontal kan ya. Nah ini ketiga arah ini sama. Kalau bahasa strukturnya itu ini sigma 1, nanti kalian kenal lah. Sigma 2, ini sigma 3 lah. Gitu kan ya. Itu berdasarkan dari besarannya. Sigma 1 lebih besar dari sigma 2, lebih besar dari sigma 3 biasanya. Nah ini ketiga-tiganya sama. Jadi tidak ada sigma 1, sigma 2, sigma 3 lagi karena ketiganya sama. Berarti ditekan batu. Jadi yang berubah adalah volume dari batuan. Yang asalnya besar gitu kan, yang seperti gini ditekan menjadi mengecil, volumenya mengecil. Tapi kebayangkan ya, berarti densitas ini dengan densitas ini akan lebih besar ini. Berarti kebayang asalnya batuannya apa, seperti ini kalian tekan ya pasti akan lebih keras. Ya paling sederhana mungkin yang gampang kalian coba-coba adalah misalnya kue bolu lah ya. Kue bolu kan besar tuh. Kalian coba tekan kue bolu ini dari segala arah menjadi kecil kan ya. Tapi pasti akan lebih padat, akan lebih keras dibandingkan tadi kue bolu yang masih belum kalian tekan ya kan. Nah sama batuan pun seperti itu. Nah kalau ini adalah ketika tadi yang disebut sebagai differential stress, artinya tiga arah gaya ini ada berbeda besarannya. Misalnya ini kebetulan yang lebih besar arah horizontal yang ini, misalnya berarti ini jadi sigma 1-nya. Nah ini yang mediocre-nya sigma 2, nah ini sigma 3. Nah, biasanya akan membentuk foliasi yang kalau ini foliasi aja, nah kalau ini adalah foliasi yang terlipat-lipat nantinya. Nah ini yang terjadi pada proses biasanya. Kalau ini regional, kalau ini lebih ke nanti yang C biasanya akan muncul seperti ini, gitu kan ya. Yang ini foliasi ini adalah biasanya plastis deformasi, gitu kan ya. Yang tadi ini kalau nanti suhu itu kan tadi rekristalisasi, kalau metasomatisme itu chemical reaction, gitu kan ya. Nah kalau ini yang tadi diffusion tadi biasanya, gitu kan ya. Pressure solution tadi, pressure solution tadi. Kalau ini yang terjadi adalah tadi plastik deformasi ini biasanya, itu kan yang terjadi adalah lipatan-lipatan. Oke. Nah ini panas, gitu kan ya. Kalau panas tinggi, gitu kan ya. Nah biasanya adalah kontak. Kalau ini kan suhu ya, jadi tekanan. Kalau ini akibat tekanan, kalau ini akibat suhu. Nah tadi yang sudah saya sebutkan tadi ini yang kita sebut sebagai kan kita mainannya dikerahkan ya. Kita ini kalau ini udah mulai mesosfer, mantel, yang ini kan inti. Nah lihat kalau di kerak itu, nah ini kalau ini bisa hampir kalau kalian hitung tadi, kan ini kan suhu, ini tekanan, ini kedalaman. Ya berarti ya tadi rata-rata di 25 sampai 27 derajat Celcius naik temperaturnya per 1 kilometer. Ini hanya berlaku di di litosfer, itu kan ya. Kalau sudah masuk mesosfer, astenosfer segala macam, berubah sekitar gradien geotermalnya hanya 10 sampai nggak nyampe 15 lah, 10 derajat per kilometernya. Inti pun seperti itu, gitu kan ya. Kan ya, karena semakin ini berarti kalau di inti bahkan kenaikan suhunya itu ya semakin rendah, gitu kan ya, per kilometernya. Nah inilah gradien geotermal kita ini di litosfer kan ya, 25 derajat per kilometer ini heat ini, gitu kan ya. Nah jadi tapi ada satu kondisi, jadi ini regional, umumnya seperti ini. Jadi nurun 25 derajat per kilometer, gitu kan ya. Nah berarti nanti yang akan terbentuk ya berarti regional di sini, gitu kan ya, di sini, gitu kan ya. Ini berlaku untuk di sini itu. Nah ini nih gradien geotermalnya ini, yang garis putus-putus ini adalah garis termal yang tadi mengikuti 25 termal tadi. Nah kalau dekat-dekat suhu tinggi, nah berarti naik kan ya suhunya. Berarti mungkin sudah tidak 25 derajat lagi. Lihat di sini, karena ada dekat-dekat sumber panas magma, berubah sini si garis gradien geotermal kita. Mungkin kedalamannya di sini naik. Mungkin kalau dekat magma sampai mungkin 50 derajat per kilometer misalnya.
gitu kan ya. Yang normalnya 25, kalau dekat-dekat magma mungkin penurunan 1 kilometer bisa naik lebih dari 30-40 derajat. Nah, itu memungkinkan terjadinya kontak dengan intrusi, memungkinkan terjadinya metamorfisme kontak tadi yang seri A lah, gitu kan ya. Nah, kalau seri C, nah ini kalian bisa lihat di sini. Kenapa hanya ada di subduksi? Karena tadi salah satu penjelasannya ini kan lempeng yang menujam di bawah permukaan itu suhunya dingin. Karena kenapa? Karena biasanya karena dia direndam air laut kayak. Mungkin sederhananya gitu kan ya. Sederhananya adalah seperti itu. Dia direndam air laut, dia di sini kan retak-retak mengandung air. Air itu kan lebih menurunkan suhu nantinya, gitu kan ya. Nah, ketika dia masuk, gitu kan ya. Nah, tadi air yang terjebak dalam rekahan itu relatif mendinginkan si batuan tadi, gitu kan ya. Nah, sehingga lihat di sini kan gradien geotermal di sini 300, 600, berarti kan kalian bisa hitung lah. 300 berarti dibagi 25 berarti sekitar 4 dikali 3 12 km lah. Ini kan kedalaman 12 km. Mungkin ini nambah lagi 24 km kan ya. 24 ini mungkin 36 km gitu kan ya, kalian bisa hitung lah. Ini kurang lebih seperti itu. Ini di 25 km, di 12 km dia suhunya adalah 300 derajat. Tapi coba lihat di subduksi. Garis yang ini nih. Garis yang ini kalian ikutin. Nah, lihat. Ini di kedalaman berapa nih berarti kan ya? Kalau ini 1200 aja tadi kalau normalnya berarti kan 1200 dibagi 25 berarti kan ini 100 dikali 12 ya. 100 itu 4 dikali 12. 4 dikali 12 berarti sekitar 48, hampir 50 km lah. Ini kedalaman 50 km, 1200 derajat kan ya. Nah, ini berarti di sini lihat. Harusnya kan di sini 1200 kan ya. Tapi di sini ternyata posisi di sini dia masih 300 derajat. Bahkan masih bisa lebih ke dalam lagi. Berarti di kedalaman hampir 60 km dia masih 300 derajat. Gitu kan ya. Karena tadi adanya air yang dikandung oleh lempeng samudra tadi. Nah, ini kenapa disebut sebagai tekanan tinggi, suhu rendah. Ya, serendah-rendahnya juga tetap 300 derajat lah. Tadi karena kan batas metamorf itu di 200 sampai 700 kan. Nah, biasanya kan tadi kedalaman 200 itu 8 km, 10 km lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di daerah sini 200 derajat mulai terjadi metamorf itu mungkin masih di kedalaman 10 km sudah suhunya masih di harusnya 300 derajat. Di sini berarti mungkin masih dingin kan ya, di bawah 100 derajat. Yang 300 derajatnya aja di sini nih. Kalau kita ikutin ini kan, ini 300 derajat, kita masukin, nah di sini nih. Ini kedalamannya sudah lebih dari 60 km gitu kan ya, tapi masih 300 derajat. Itu kenapa disebut terjadi metamorf suhu rendah, tekanan tinggi. 1200-nya aja masih di kedalaman. Jadi di kedalaman 1200 di kondisi subduksi itu bisa masuk kedalaman sampai ratusan kilometer di bawah permukaan. Ya aja kalian itu kitain aja seperti itu gitu kan ya. Nah, ini makanya ini yang C ini nih gitu kan ya, yang golongan C ini gitu kan, tekanan tinggi, suhu rendah. Ini khas, makanya ini hanya bisa terjadi pada kondisi tektonik. Gitu kan ya, di subduksi. Makanya ketika kita temukan blueskis, udah pasti ini adalah ciri bahwa dulunya daerah kita adalah daerah subduksi. Gitu kan ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalian mudah-mudahan mengerti. Jadi kalau di sini adalah gradien geotermalnya negatif, gitu kan ya. Jadi karena kedalaman tinggi tapi suhu masih rendah. Kalau dekat-dekat sumber magma, kebalikannya, berarti kan ya gradien geotermalnya berubah positif lah. Artinya bahwa kedalaman berubah sedikit aja suhu sudah sangat tinggi berubahnya gitu kan, dari keadaan normal yang tadi 25 derajat per kilometer tadi. Nah, seperti itu. Berarti di sini akan terjadi kontak.
di sini akan terjadi yang di sini A berarti kan ya, yang di sini adalah C. Ini salah satu perbedaan antara kontak antara yang A dengan yang C. Nah kalau yang B mah regional biasa aja. Kalian biorit, kalian ini kan berarti ngikutin ini nih. Ini aja terus. Nah berarti di sini akan muncul metamorf regional lah di sini. Yang tadi yang T tinggi, yang blueskis. Berarti di sini itu akan terjadi muncul blueskis gitu kan ya. Yang di sini adalah golongan Hornfels tadi, yang di sini adalah blueskis gitu kan ya. Nah, akhir-akhirnya akan eklogit juga di sini kan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi posisi tektoniknya kurang lebih akan seperti itu gitu kan ya. Ini hanya kestabilan mineral saja, kalian bisa baca ya tadi yang ABCD tadi. Jadi perubahan mineral secara tadi kan secara padat. Jadi ini hanya dia kan ya, ini adalah pressure, ini adalah suhu. Jadi sebenarnya ini unsur kimianya sama, itu kan ya, unsur kimianya sama ini antara kyanit, silimanit dan andalusit. Tapi menjadi kyanit akan berubah menjadi silimanit tadi bila tekanan tinggi, suhu tinggi. Itu kan ya, berarti yang mungkin unsur sama tapi yang berubah adalah bentuk kristal. Itu kan ya, karena kan tadi setiap mineral itu akan mempunyai bentuk kristal khusus. Ketika bentuk kristalnya berubah, nama mineralnya pun biasanya berubah. Itu kan ya. Nah ini misalnya adalah kyanit menjadi silimanit. Atau misalnya bisa ini nanti bisa berubah nih. Suhunya ternyata nanti ada yang kita sebut sebagai retrogradasi lah. Tapi kalau kyanit misalnya karena ini kan tekanan tidak terlalu berubah, tekanannya berubah rendah, kemudian suhunya merendah menjadi andalusit atau inilah mungkin. Jadi andalusit kondisi normalnya kan andalusit ini misalnya kan ya. Jadi andalusit ini bisa berubah menjadi kyanit ketika tekanan relatif tekanan tinggi. Tapi kalau suhu yang berubah tinggi, maka andalusit cenderung berubah menjadi silimanit. Nah, seperti itulah kurang lebih sederhananya. Nah, ini reaksi-reaksi kimia ini kalian bisa proses-proses kimia yang contoh dari metamorf reaksi yang tadi itu kan ya, bisa jadinya rekristalisasi, itu kan berarti rekristalisasian ini. Kemudian yang tadi juga ada beberapa reaksi itu kan ya. Nah tadi akibat misalnya reaksi kimia gitu kan. Tapi ini relatif bukan metasomatisme ya. Ini yang rekristalisasi gitu kan ya. Nah, ini beberapa reaksinya gitu kan ya. Salah satu contoh dari proses berubah. Jadi kenapa mineralnya juga ikut berubah ya tadi inilah karena akibat tekanan tinggi, akibat suhu tinggi gitu kan ya, berubah. Gitu. Kalau kalian hitung unsur-unsurnya ini pasti tidak akan berubah unsur-unsurnya. Gitu kan ya, yang berubah hanya tadi ikatan kimianya tadi saja gitu akibat tekanan dan suhu tinggi gitu kan ya. Nah, seperti itu teman-teman gitu kan ya. Kemudian nah inilah ini lebih relatif lebih jadi orang metamorf akan ngerti inilah gitu kan ya. Tadi lebih detail lagi dari ini kan sederhana seperti ini ya, reaksi perubahan kimia kyanit berubah menjadi segala analisis segala macamnya. Ini lebih lebih detail lagi gitu kan. Jadi kehadiran ini jadi artinya gini, ketika saya punya metamorf kehadirannya kyanit Ka ini bukan kyanit, kaolinit. Ketika saya ketemu kaolinit dengan kuarsa, berarti metamorf ini kira-kira gitu, orang metamorf itu bisa tahu ini di perubahan suhu 300 nih, gitu kan, 200 dengan 300 gitu kan ya, pressure-nya bisa dari mulai 0 sampai tinggi lah, gitu kan ya, di 8 megapascal kilobat, maaf ini kilobat kan ya. Nah, nanti akan berubah lagi dengan suhu. Jadi ini artinya kan ke sini tekanan hampir sama kan ya. Nah, ini berarti yang berubah adalah suhunya. Itu kan ya, berarti nanti akan berubah ketika suhu berubah, maka akan berubah menjadi pirit gitu kan. Kayak itu kan pirit kalau saya kalau nggak salah, ini mineralnya kyanit. Pilit. Maaf. Nah, ini ya. Ini keterangannya itu kan ya, dengan H2O. Kalau kalian hitung itu berarti kan berubah
dari asalnya ini berubah menjadi ini nih, gitu kan ya, akibat dari suhu tinggi. Terus nah berubah gitu. Jadi ini perubahan mineral. Kalau kalian ini ya mineral-mineralnya ini aja kan, aluminium, kemudian ada ada oksigen, AlSO4 aja kan ya. Ini hanya ini aja kan, kalau tidak ada unsur-unsur lain tambahan gitu kan ya. Ini H dan O hilang karena tadi proses dehidrasi biasanya gitu kan ya. Karena suhu tinggi, wajar menghasilkan OH ini berubah menjadi uap air. Kan hanya ini aja nih, tidak ada unsur yang lain gitu kan ya. AlSO4 dan SO4 nanti akhirnya berubah menjadi kuarsa misalnya kan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kan ya. Ini berarti benar isokimia berarti kan ya. Kalau bukan metasomatisme. Oke, nah ini istilah tadi aja ya tadi kan ya. Bahan berbeda, cara masaknya ini gitu kan ya, ada fluida, ada ini, apalagi kalau ditambah lagi dengan bumbu-bumbu, artinya ada metasomatisme berarti kan ya. Nah, pasti akan menghasilkan makanan hasil yang berbeda lah. Intinya kan gitu. Jadi akan sangat tergantung kepada bahan, akan tergantung pada cara memasaknya, maka akan menghasilkan metamorf yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih seperti inilah gambarannya gitu kan ya. Cara tadi. Nah, sekarang penjelasan sedikit tentang tekanan. Ini kan tentang suhu gitu kan ya. Ya ini jadi biasanya karena ada suhu yang sangat tinggi. Jadi bisa karena kedalaman, itu kan ya, bisa juga karena metamorf. Jadi posisinya seperti inilah. Jadi kan karena asalnya di time A di sini dia posisinya. Tapi gitu kan ya, karena didekati oleh magma, diterobos oleh magma, di sini dia stabil gitu kan ya. Tapi karena magmanya ada peningkatan suhu gitu kan ya, sehingga dia modified geotermal, sehingga dia di sini. Jadi perubahan suhu berubahlah dia jadi gradien geotermalnya asalnya di sini kan ya. Ingat yang gambaran yang ini. Nah, gambaran ini kan ya. Nah, dia gradien geotermalnya asalnya di sini gitu kan ya, di sini kondisi batuan normal. Tapi karena akibat adanya magma itu kan ya. Nah, geotermalnya kan berubah kan ya. Yang asalnya tadi 25 derajat per kilometer, akibat ada magma bisa jadi gradien geotermalnya menjadi 3 kilometer menjadi 30 derajat atau 40 derajat atau 50 derajat per kilometer, bisa tergantung dari panasnya magma. Sehingga berubah menjadi sini ya, yang asalnya stabil karena suhu tinggi jadi berubah. Nah, biasanya akan menghasilkan mineral-mineral metamorf yang non foliasi biasanya di sini. Gitu kan ya. Ini beberapa contohnya, ada kuarsit, ada hornfels kan tadi ya. Kuarsit, hornfels, gitu. Berarti kalau kuarsit ini biasanya protolitnya adalah dari batu pasir kuarsa. Asalnya kecil-kecil, akibat suhu tinggi, rekristalisasi ini kuarsanya menjadi besar-besar. Bergabung antara satu kuarsa dengan kuarsa yang lain sebagai respon dari suhu yang sangat tinggi. Gitu kan ya. Kemudian kita punya kalau ada hornfels, ada spertinit. Kalau spertinit itu biasanya dari ultramafik biasanya, gitu kan. Jadi peridotit, gitu kan ya. Dari peridotit, dari dunit, segala macam itu akan berubah metamorf, akan menjadi serpentinit biasanya. Itu kan kalau hornfels biasanya dari lempung, itu kan ya. Kalau ini dari batuan kuarsa biasanya. Kemudian dengan batuan metamorf, kelihatan di sini kan non foliasi semua, ya. Oke, nah ini kalau tekanan tinggi akibat pressure itu salah satu contohnya tadi. Kalau seperti ini nih yang saya tadi sebutkan. Asalnya posisinya di sini nih. Nah, ini kan asalnya 40 km. Tetapi karena di sini berubah misalnya ini namanya sesar lah. Kalian mungkin belum belajar tentang sesar ya. Sesar naik nih. Yang asalnya dulunya 40 km, nah berubah karena permukaannya bertambah tinggi. Nah, ini bisa apa aja. Kalau gedung sih mungkin tidak terlalu banyak berubah, bisa jadi gunung api misalnya ya. Tahu-tahu gunung api, tahu-tahu ada sedimen, terus saja sedimen misalnya kan ya, di sini cekungan asalnya.
kemudian dia terus diisi cekungan, diisi air, sedimen, akhirnya bertambah tinggi, atau misalnya struktur proses deformasi lah, batuan asalnya yang 40 meter berubah sekarang menjadi 10 km tuh. Yang asalnya kondisi 40 meter kan belum ya. 4 km 4 dikali 25 kan baru 100 derajat nih suhunya, ini stabil ya. Nah sekarang udah jadi karena ini naik 2 kali lipat permukaannya menjadi 10 km dengan proses sesar, itu kan yang asalnya 4 km bertambah dia menjadi 10 km. Ini bisa ya tadi prosesnya bisa ini naik, ada gunung misalnya, tambah gunung segala macam lah gitu kan ya. Proses geologinya bisa berbagai macam-macam sehingga berdasarkan semakin meningkatnya waktu naik, kalau ini akibat struktur gitu kan, jadi 4 km dia menjadi 10 km gitu kan ya. Nah berarti udah 10 km, 10 dikali 25 itu 250 derajat kan ya, itu sudah masuk ke kondisi dia termetamorfkan gitu kan ya. Gambaran sederhananya seperti ini. Time A asalnya di sini gitu kan ya, di sini, tapi karena akibat penambahan tekanan, penambahan permukaan gitu kan ya, dengan permukaan naik, nah dia bisa menjadi mendalam dia. Mungkin posisinya ada diam di situ-situ aja gitu kan, tapi karena tadi proses ini yang namanya yang tadi litostatik tadi, biasa dia tekan segala macam. Nah ini akhirnya menjadi tekanan tinggi, ya tekanan tinggi kita punya PVNRT dan suhunya pun akan bertambah kan ya. Nah ini yang kita sebut sebagai regional jadinya. Karena tekanan tinggi dengan bertambahnya kedalaman, tekanan tinggi, kemudian suhu juga berubah tinggi. Ini regional biasanya. Nah kalau beda lagi kalau tadi yang A kan ya, yang C. Kalau yang C khusus, itu hanya untuk di daerah di daerah bulu sigis gitu, daerah subduksi. Kalau ini mungkin nanti serinya adalah zeolit, serinya adalah greenskis gitu kan ya, kemudian diakhiri oleh eklogit. Kalau ini makin tinggi gitu kan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu proses kan agak sulit kalau kita membuat batuan itu semakin dalam, itu kalau kita dibikin semakin dalam itu kan subsidence lah biasanya, penurunan itu agak sulit. Tapi yang paling mudah yang menjadi proses geologi yang membuat suatu tempat menjadi semakin mendalam, salah satunya adalah struktur geologi ini. Nanti akan kita bahas ini di geologi di setelah UTS, di deformasi lah. Ya, di deformasi setelah UTS kita akan membahas tentang deformasi. Nah ini yang sila stres, diferensial stres. Nah ini biasanya kalau ada unsur tekanan, nah, seperti ini kan asalnya batuan seperti ini, kita tekan, nah ini kan ya asalnya kan random, kita tekan, nah ini akan dia seperti ini kan ya tekanan. Nah tadi seperti gambaran tadi, nah biasanya dia kalau ada tekanan dia akan menghasilkan tekstur foliasi ini. Tekstur foliasi biasanya namanya akan slate. Berarti ketika tekanannya tidak terlalu tinggi, derajat metamorfnya tidak terlalu tinggi, bertambah tinggi menjadi filit, gitu kan ya, bertambah tinggi lagi menjadi skis. Nah ini sudah mulai muncul foliasi, sudah jelas. Nah apalagi udah gneiss, udah besar-besar, udah selain ditekan dia akan terjadi rekristalisasi dari mineral-mineral tadi, membesar. Karena kan tekanan tinggi, suhu juga semakin tinggi biasanya. Nah itu akan membuat terjadinya proses rekristalisasi, gitu kan ya, menjadi besar-besar lah. Jadi disebut di sana ini namanya teksturnya adalah granoblastis lah. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi tadi cuma berarti kalian akan bertambah akan bertambah vocabulary kalian atau tentang mineral. Dan jadi mineralnya bertambah. Kemarin kan kalian di geologi di batuan beku hanya mineral-mineral umum pembentuk batuan, biotit, kuarsa gitu kan ya, piroksen, olivin, kalian sudah mengenal lah, fespar seperti apa. Nah ini tambah lagi dengan mineral-mineral hasil dari metamorf. Kalian mengenal nanti ada kianit, tadi kan ada silimanit, ada andalusit gitu kan ya. Nah seperti ada glaucophan nantinya. Itu mudah-mudahan ada nanti ketika kalian. Itu berarti bertambah lagi vocabulary kalian atau pembendaharaan mineral kalian lah, dengan mineral-mineral
metamorf ini. Berarti tadi ya, ini udah kita bahas 4 tadi. Ini prosesnya, ada rekristalisasi, ada chemical, gitu kan. Berarti ini biasanya, tadi kalau chemical tuh hubungannya dengan metasomatisme biasanya ini, gitu kan ya. Gitu kan, seperti ini. Kemudian ini biasanya rekristalisasi ini thermal. Nah, ini 2 ini biasanya ada tekanan. Nah, kalau ini biasanya pressure solution ini biasanya terbentuk regional, gitu kan ya, karena tekanan tinggi, suhu tinggi mengakibatkan bisa mengakibatkan terjadinya, kalau apalagi di sini mengandung mineral-mineral mengandung OH ya. Nah, akibat pressure solution ini OH-nya akan keluar akan menjadi H2O yang akan membantu terjadinya pelarutan lah. Jadi diperas lah. Rasanya ini diperas airnya, kemudian akibat karena suhu tinggi juga yang diperas kan tidak pure air, pasti dia membawa ion-ion apapun. Nah, ini terjadi seperti ini. Ini yang disebut sebagai pressure solution. Itu kan ya, jadi pelarutan yang diakibatkan oleh adanya tekanan. Kemudian lagi adalah plastis deformasi. Kalau ini pure tekanan lah. Ini yang mungkin yang terjadi pada metamorf suhu tinggi, tekanan tinggi, suhu rendah lah. Itu kan yang terjadi adalah perubahan bentuk dari mineral-mineral ini, kan ya. Oke, nah ini kalian bisa lihat ini klasifikasinya, itu kan ya. Ada klasifikasi yang foliasi, itu kan, ada klasifikasi non foliasi, itu kan ya. Nah, ini kan kelihatan di sini ada slide segala macam, gitu kan ya. Nah, ini akan mineral-mineral yang muncul, gitu kan ya, tadi ini umumnya seperti ini. Kenapa umumnya seperti ini? Gitu kan ya, karena biasanya kita bermain dengan batuan sedimen kan ya. Jadi paling mudah itu termetamorfkan itu karena adalah batuan sedimen. Karena ini biasanya dari protolitnya adalah batuan sedimen, gitu kan ya. Makanya kemudian ya tadi tipikal 3 misalnya ini dan slide kembalinya. Kemudian nah ini derajat metamorfisnya. Kemudian ini nanti akan khasnya seperti ini, gitu kan. Ini berarti yang foliasi yang tadi, yang berlembar-lembar tadi, gitu kan. Nah, ini yang non foliasi. Nah, ini biasanya suhu tinggi, tekanan rendah ini, gitu kan ya. Makanya ada hornfest, ada greenstone, gitu kan ya. Ada quartzit, gitu kan ya. Ada marble. Ini berarti marble. Perbedaan marble dengan quartzit ya tadi batuan protolitnya yang berbeda biasanya. Marble itu dari batuan gamping. Kalau quartzit biasanya dari batuan batu sedimen kuarsa misalnya kan ya, atau dari dari batuan beku yang banyak mengandung kuarsa misalnya kan ya. Kemudian ini yang lainnya sama lah, gitu kan ya. Nah, ini kalian baca saja, gitu kan ya. Nah, ini gambarannya yang sama aja seperti ini. Jadi yang ini foliasi, yang ini non foliasi. Kalau ini gambarannya seperti ini bagian dalamnya seperti inilah mikroskopiknya, gitu kan ya. Jadi ini biasanya thermal, nah ini biasanya sudah menyangkut bisa regional, bisa namanya juga tadi blue skis, berarti dia skis sebenarnya, kan ya. Tapi mineral-mineral penyusunnya adalah glaukovan. Glaukovan itu hanya terjadi pada daerah-daerah subduksi lah, tanyakan seperti itu. Berbeda. Mungkin nama depannya. Nah, ini nama depannya biasanya kalau ada tekanan tinggi, suhu tinggi, itu kan ya. Slide ini akan nanti depannya seperti apa, gitu kan ya. Blue skis berarti karena warnanya biru, green skis, gitu kan ya, karena warnanya hijau. Hijau itu dari apa mineralnya? Silimanit misalnya kan. Gitu. Kalau blue skis, biru apa? Glaukovan, biasanya kan seperti itu. Teman-teman, tetap aja di belakangnya akan derajat dari metamorfnya. Nah, inilah derajat metamorf itu akan seperti. Jadi di sini hanya memperlihatkan contoh-contoh komposisi ini bacaan lah, gitu kan ya. Kalian nanti yang menyukai batuan metamorf, gitu kan ya. Ini baca, jadi ini adalah protolitnya seperti ini, gitu kan ya. Nah, kemudian nanti mineral apa yang akan terjadi dengan derajat rendah, mungkin klorit. Ini kan suhu nih, ini derajat rendah. Jadi kalau misalnya masih derajat flat, mungkin yang keluarnya adalah klorit, ada sedikit muskovit. Tapi kalau misalnya sudah keluar, misalnya mineralnya silimanit, kyanit, oh ini berarti udah derajat tinggi. Ini hanya muncul di
ketika foliasinya sudah derajat gneiss gitu kan ya. Nah ini kyanit udah muncul jadi mineral-mineral yang asalnya tadi kan kalian kita lihat kyanit, silimanit kan sudah kita bahas kan tadi ya. Silimanit itu derajat tinggi itu kan yang paling silimanit yang paling kanan kan ya. Kyanit berubah menjadi silimanit nantinya kan seperti itu. Nah, ini berubah nih mineral-mineral tadi. Oke, ya tadi sebenarnya unsurnya mungkin komposisi unsurnya berbeda. Maaf isokimia ini. Tapi tadi karena ikatannya berubah-ubah segala macam, jadi senyawanya berbeda-beda. Nah akhirnya ya munculnya mineral. Tadilah gambarannya yang ini. Nah ini kan ya. Ini kan kalau ini berdasarkan suhu yang tinggi. Nanti tekanan tinggi akan beda lagi, gitu kan ya. Nah, contohnya adalah menjadi seperti ini. Itu ya. Ini kalau misalnya protolitnya adalah batuan sedimen. Itu kan nanti akan berbeda lagi kalau protolitnya komposisinya adalah misalnya karbonat. Nah ini akan karena yang berbeda maka mineral-mineral yang munculnya pun akan berbeda-beda namanya kan ya. Nah ini ada talc, ada tremolit, gitu kan. Kalau kita menemukan ini mineral ini, itu kan ya, oh berarti ini dulunya protolitnya adalah batuan namanya karbonat, itu kan ya, mineral karbonat lah dari kalsit, dolomit, itu kan ya. Nah ini akan berubah-ubah, jadi ini namanya, kan ya, seperti itu. Jadi kan berarti ini memperlihatkan bahwa bahan berbeda, kalau cara masaknya sama pun akan menghasilkan mineral-mineral yang berbeda. Nah ini mineral-mineral penciri atau indeks mineral suhu tinggi, derajat tinggi, derajat sedang, ini derajat rendah, gitu kan ya. Untuk misalnya protolitnya adalah ini memang kerumitan dari metamorf itu sebenarnya, gitu kan ya. Oke, nah ini kalau misalnya ini beda lagi, ini adalah granitis, gitu kan ya, jadi batuan asam, gitu kan ya. Nanti kuarsanya akan berubah menjadi biotit, tuh. Kemudian berubah lagi nanti kuarsanya akan menjadi ini, gitu kan ya, garnet. Fesparnya nanti akan berubah menjadi hornblende, kemudian akan berubah menjadi ortopiroksen. Nah, bisa seperti itu tuh, gitu kan ya. Jadi ini kemunculan mineral-mineral indeks untuk apabila protolitnya adalah batuan beku mefik, gitu kan ya, kayak granitis, segala macam. Nah ini yang beda lagi, ini untuk ultra basa atau basa, bukannya akan muncul lagi mineral-mineral yang ini. Kan ya kalian bisa baca, nggak usah dihafal sebenarnya, gitu kan ya. Tapi kecuali mungkin saya iseng nanti ngeluarin ini salah satu mineral ini aja dari untuk ABCD bisa aja sebenarnya, gitu kan ya. Ya paling kalian. Tapi kalau dalam kehidupan sehari pekerjaan nanti khususnya untuk geologi mungkin ya untuk TGF, untuk TEPM mungkin ini tidak terlalu penting, gitu kan. Kalian hanya pengetahuan aja. Tapi untuk TGL mungkin ini sedikit penting, apalagi kalau kalian nanti akan menggeluti bidang-bidang mineralisasi lah, gitu kan ya. Ini sangat penting lah. Tapi ya setidaknya jangka pendeknya ya ini kalian mungkin harus sedikit dibaca, setidaknya kalian lihatlah, kalian baca untuk kepentingan UTS. Ya mungkin saja nanti saya akan mengeluarkan misalnya yang protolitnya ABCD misalnya, atau BS. Protolitnya adalah metabasic, low grade-nya akan muncul mineral ini, benar atau salah. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalian terpaksa harus baca ini. Ini gambaran seperti tadi aja, kemudian diulang lagi, gitu kan ya. Tekanan tinggi, jadi ini proses-proses tadi perubahan mineral-mineral itu bisa seperti ini nanti bentuknya, foliasi dan foliasi, gitu kan ya. Nah ini derajat tadi, jadi kan tadi posisi yang ini kan sebenarnya gambaran ini tuh hampir sama dengan ini, yang berbeda sama-sama ini sebenarnya, gitu kan ya. Cuma dibalik kalau ini jadi nolnya di sini, kalau tadi kan nolnya di atas, ini nolnya di sini, jadi ini suhu tinggi, ini tekanan tinggi. Ya berarti kalau gitu berarti ini adalah A kan ya.
metamorfik yang suhu tinggi, tekanan rendah, yang ini yang regional, yang ini adalah yang subduksi tadi blueskis gitu kan ya. Jadi semakin kalau ini semakin ke atas suhu semakin tinggi, ke kanan semakin sama aja. Di mana ini lokasi kalau kita mau nyari ini ya di sinilah posisinya. Kalian ingat-ingat aja, tahu-tahu aja saya ngeluarin gambar ini untuk ngeluarin untuk TS nanti saya gambar ini jadi 1, 2, 3, 4 dan kalian harus membaca, berarti harus menghafal. Mungkin gitu kan saya keluarkan ini sebagai isian singkat lah. Saya mungkin UTS tidak akan mengeluarkan esai, tapi mungkin isian singkat dari gambar-gambar lah. Gitu kan ya, dari gambar-gambar ini kalian berarti kan ini tinggal tahu aja EA itu apa. EA itu kan berarti kalau ekologit yang di sini kan ya. Tapi sebenarnya kalian harusnya ingat dengan ini ekologit itu suhu tinggi, tekanan tinggi. Itu kan ya, dia bagian regional, berarti mungkin ini pasti ekologit nih. Itu kan yang ini pasti blueskis. Itu kan ya, nah kan blueskis gitu kan ya. Ini grindstone, kan grindstone di sini gitu kan ya. Itu kalau P itu adalah preatit gitu kan ya. Nah, seperti ini kan ini udah sebenarnya ini udah hampir jarang sebenarnya greenstone di sini gitu kan ya, karena seperti tadi kedalamannya kan greenstone ini hampir jarang sih sebenarnya muncul di sini kan, seperti yang saya tadi ini. Mungkin kalau di sini ini karena tadi suhunya tinggi, gradien greenstone di sini itu udah kalau udah kedalamannya 50 km lebih, ini udah bukan litosfer lagi kan ya, ini udah masuk ke zona astenosfer sebenarnya. Kalau astenosfer ya udah pasti dia banyak metamorf gitu kan ya, metamorf dan ultra basic lah di metamorf kan ya, ini kedalaman yang kita kan 10 km lah, mungkin ini kan kedalaman ini air aja 10 km, kedalaman ini paling cuma 10 km itu kan ya. Ini 40 km lebih mau udah masuk astenosfer sebenarnya ini. Itu kan ya, kalau litosfer sih mungkin masih di sini nih. Litosfer sebenarnya yang warna biru ini. Itu kan ya, ini ada litosfer dari samudra kita oseanik itu kan ya. Ini hampir jarang sih zeolit segala macam pun. Nah, ini pun udah masuk zona metamorf sebenarnya kan ya. Di sini kan ya zeolit nih. Ini zeolit, akhirnya kan muncul di blueskis. Jadi zeolit bisa muncul di sini. Ini zeolit karena suhu tinggi aja sebenarnya. Oke, nah zeolit, greenstone gitu kan ya. Kemudian ada epidot, kan ya, epidot, amfibolit segala macam. Nah ini gitu kan ya, posisi ini di mana sih ini kondisinya, dari kalian bisa ngebayangin ya, di sinilah kondisinya gitu kan ya. Oke, dan ini juga gitu kan ya, ini sama aja sebenarnya pengembangan dari sini untuk membedakan mana yang regional. Itu kan biasanya ya, tadi regionalnya benar-benar ini kan daerah collision nih, gitu kan ya, daerah yang bisa nambah tinggi. Jadi posisi di sini tetap yang tadi kan ya, A itu di sini, tapi karena ini naik terus karena karena terjadi pembentukan orogenesa, itu kayaknya pegunungan lipatan di sini ya, akhirnya permukaannya makin tinggi, kayak misalnya di bawah gunung Alpen gitu kan ya, Himalaya gitu kan, terus naik ya, berarti kan asalnya posisi A di sini akan bertambah dalam gitu kan ya, karena naik ini terus. Ini regional, yang ini tadi kontak, yang ini adalah yang ekologis atau blueskis facies di sini gitu kan ya, yang T tinggi P tinggi, low T high P gitu ya, blueskis segala macamnya. Kalau udah masuk ke dalam ya udah masuk ke ekologit dan kawan-kawan kan ya. Nah, ini posisinya. Sebenarnya di sini hampir jarang sih gitu kan ya, low T high T ini juga hampir jarang, karena pasti akan banyak didominasi oleh batuan beku sebenarnya di sini nantinya. Makanya hampir jarang lah, sedikit. Karena kenapa? Karena ketika dekompresi melting, magma naik ke atas itu relatif cepat, karena ini kan relatif encer kan ya, kalian sudah bahas di vulkano ya, ketika naik ke atas ya dia mempengaruhi kanan kirinya tidak terlalu lama, maka proses metamorfnya pun tidak mungkin derajat sangat rendah lah gitu kan ya. Mungkin kalau zeolitnya pun di sinilah gitu kan ya, di awal-awal
karena sudah muncul, udah membeku menjadi batuan beku di sini, gitu kan ya. Ini untuk kalian tahu aja gambaran posisi di mana sih ini ya, di alamnya lah di sini, gitu kan ya. Jadi kalian ya nanti ya ini yang mungkin akan kita coba ujiankan, gitu kan ya. Nah ini juga gambaran sama, yang sama dirangkum lah. Ini rangkumannya adalah ini, gitu kan ya. Gimana proses ya ekologi segala macam, gitu kan ya, hampir sama. Jadi kalau kalian mengerti ini ya kalian gampang lah membaca ini. Hampir sama, ini pun gambaran yang sama, gitu kan ya. Nah tadi ini adalah mineral index ini, gitu kan ya. Ini sebenarnya tadi sudah kita lihat tabel-tabelnya yang lebih detail kan ya. Nah, ini rangkumannya seperti inilah tabel-tabel dari kemunculan mineral ini. Jadi kalau kita batuan metamorf, kita punya mineral-mineral ini misalnya kan ya. Misalnya kita punya di sini punya silimanit yang ekstrim. Oh silimanit udah pasti ini derajat tinggi nih. Itu kan ya, nanti derajat tinggi dia nanti protolitnya apa nih? Itu kan ya, nanti akan kita lihat protolitnya adalah dari batuan lempung. Tekannya lempung, karena kan kebanyakan metamorfit sedimen itu batuan lempung lah misalnya kan ya. Nah seperti itu. Nah ini fasesnya sama aja tadi, itu kan ya, sama dengan ini sebenarnya. Ini diulang-ulang aja dengan gambaran yang berbeda lah. Ini derajat dari mulai slat, gitu kan ya. Berarti ini kan derajat semakin tinggi suhu semakin tekanan semakin tinggi, maka derajatnya akan semakin tinggi, gitu kan ya. Ini teksturnya dari mulai slaty, kan ini sebenarnya ada tekstur nih, pilit, skis. Nanti ini mineral indeksnya apa, itu aja sebenarnya. Kayak tadi blue skis, karena kita warnanya biru, kebiruan, teksturnya skis, gitu kan ya. Ini biru itu apa? Glaukovan, biasanya munculnya di daerah ini. Nah, seperti itu. Atau green skis, misalnya kan ya. Green skis, silimanit lah, misalnya kan kianit. Nah, seperti itu teman-teman. Kayak untuk meta ini, contoh blue skis, itu kan ya. Ini karena kebanyakan dari mineral glaukovan nih, kan ya, yang warnanya kebiruan. Kan ya, kemudian ini eklogit. Nah, ini batuan metamorf paling derajat paling tinggi kan ya. Berarti kalian sudah kebayang. Berarti tadi mungkin munculnya mineral-mineralnya adalah silimanit, gitu kan ya, dengan kuarsa sedikit segala macam. Nah, ini mineral indeksnya ini nih. Berarti nanti mineral-mineralnya ini yang akan muncul, kan ya. Ketika kita mendapati, karena eklogit adalah kalau dilihat dari gambar ini, kan ya, dia yang paling tinggi nih, kan ya. Di sini nih eklogit hampir dekat ke pemeltingan lah. Ya kebayang, dia pasti paling batuan yang paling keras, kan ya. Oke, beberapa menit ke depan kita ini artinya apa? Tadi metamorf itu bisa orang-orang metamorf itu bisa mengetahui dari perkembangan mineral tadi kan ya, berubah kan ya, karena P dan T tinggi, perubahan P dan T itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan mineral, karena tadi ketidakstabilan mineral itu mempunyai posisi P dan T yang tertentu di mana dia stabil. Kalau berubah P dan T-nya dia tidak akan stabil, dia akan berubah. Nah kan berubah itu bisa bertambah P dan T, bisa juga bertambah kebalikannya. Jadi kalau ini P dan T-nya berubah, ya tadi karena kedalaman berubah, bertambah. Nah bisa juga kan kita misalnya terjadi erosi, misalnya gunung ini. Asalnya dia di sini posisinya, tapi gunung ini saya erosi nih. Nah saya erosi kan berarti kedalamannya berkurang. Ya benar kan ya, kalau ini saya erosi, asalnya kedalaman di sini 10 km malah berubah menjadi 4 km kali kebalikannya. Nah itu yang kita sebut sebagai retrogradasi. Ya pasti akan berubah, yang asalnya silimanit itu kan suhunya tinggi. Nah ketika tekanannya berubah, dia berubah nantinya menjadi andalusit lagi. Jadi nanti di mineral itu di mikroskop itu akan terlihat perkembangan dari mineral tadi, misalnya yang tadi dari mulai kianit, oh ini kianit nih, kemudian ternyata di pinggir-pinggirnya berubah menjadi silimanit, oh berarti dia mengalami progres. Kemudian ternyata di bagian pinggirnya lagi kok menjadi kianit lagi, bahkan menjadi andalusit, oh berarti terjadi retrogradasi. Jadi mineral ini tuh bisa berubah nih, di sini balik lagi ke sini, gitu kan ya, karena terjadi perubahan
uh, pengurangan tekanan dan pengurangan suhu, kan ya. Nah ini mengalami retrogradasi. Nah ini mungkin hanya orang-orang yang bergelut di metamorf yang akan mengetahui tadi. Biasanya harus mikroskopis memang, gitu kan ya. Seperti inilah mikroskopis, gitu kan ya. Jadi berlembab ini dalamnya apa, nanti bagian luarnya apa, gitu kan ya, berkembang. Nah ini dari sini kita bisa mengetahui kapan terjadinya. Kalau ini kan sama aja sama ini sebenarnya. Ini adalah progradasi, jadi perubahan metamorf tadi. Kemudian akibat adanya, kalau di sini kan misalnya exhuman, gitu kan ya, ada penggalian lah. Penggalian itu kan bisa karena erosi, bisa karena segala macam, sehingga berubah suhunya berkurang, tekanannya berkurang, maka jadilah retrogradasi. Jadi berubah mineralnya pun pasti, gitu kan ya. Ini sama aja tadi, ini adalah tadi mineral index aja, ini sama dengan gambaran yang ini, gitu kan ya, lebih jelas lagi. Ini adalah mineral index dari beberapa mineral, gitu kan ya. Jadi mulai atas, ini kan makin ke bawah adalah makin tinggi derajatnya. Ini protolitnya. Nah ini mineral-mineral yang akan muncul sesuai dengan derajat tinggi tadi. Nah berarti kalau progradasi kayak gini misalnya, asalnya menjadi seperti ini, berubah ini, kemudian tahu-tahu balik lagi ke jadi sepertenit. Bisa seperti itu akibat adanya retrogradasi. Misalnya amfipolitik, kemudian eklogit, kembali lagi menjadi ampobulit, bisa gitu kan ya. Nah, seperti itu jadinya. Nah ini akan proses sejarah ini akan tergantung kepada pengetahuan kita tentang mineral. Menjadi perubahan biasanya mikroskopik. Nah ini kenapa ini penting, gitu kan ya, bagi seorang apalagi geologis, ini salah satunya adalah ya nantinya akan menjawab tentang adanya proses evolusi tektonik di kerak, karena kerak bumi kita itu mengalami proses evolusi tektonik kan ya. Dulu pernah kita bahas kalau nggak salah, dulunya karena tektonik lempeng, asalnya Pangea, satu benua besar pecah-pecah sehingga seperti sekarang yang ada. Nah itu pasti dalam perjalanannya mengalami proses-proses, ya salah satunya adalah proses metamorf ini. Dari situ kita bisa melacak tentang salah satu data yang digunakan lah, diperlukan untuk evolusi tektonik yang jadi asalnya tinggi menjadi rendah, rendah menjadi tinggi lagi, berarti karena kedalaman berubah-ubah. Karena kedalaman berubah, karena P dan T pasti akan berubah. P dan T berubah membuat mineral menjadi yang asalnya stabil menjadi tidak stabil. Apakah karena suhunya menjadi rendah atau suhunya menjadi lebih tinggi, itu pasti akan terjadi juga perubahan mineral. Intinya di situ sebenarnya, gitu kan ya. Ini hanya sekedar ini ada ini metamorf paling inilah, ini hampir jarang ditemukan. Ini P dan T yang sangat tinggi lah. Itu bahkan disebut sebagai ekstrim metamorf. Ini jarang terjadi di alam kita. Ini hanya bisa terjadi biasanya dulu ketika terjadi salah satu penciri adanya proses benturan dengan meteorit sebenarnya, itu kan ya. Seperti misalnya ketika dulu zaman dinosaurus hilang, itu kenapa kita bisa tahu dulu itu ada hujan meteorit, itu kan ya, meteor ya. Selain kita punya meteorit juga ada terjadinya perubahan pembentukan batuan-batuan yang super metamorf lah, atau metamorf ekstrim, gitu kan ya. Oke, itu teman-teman, berarti kita sudah membahas habis tentang siklus siklus batuan. Kalian mudah-mudahan kalian mengerti, gitu kan ya. Jadi ini yang sudah kita baca tadi di awal. Jadi artinya siklus ini menariknya adalah semua batuan bisa menjadi batuan yang lain selama mengalami proses-proses yang mendukung untuk itu. Jadi kalau batuan metamorf, batuan sedimen, batuan beku pengen jadi batuan sedimen, ya harus mengalami dulu ke permukaan, kemudian dari permukaan mengalami pelapukan erosi transportasi, diendapkan jadi batuan beku, jadi batuan sedimen. Makanya kalau batuan sedimen, batuan beku, metamorf pengen jadi batuan beku, ya tadi harus ke metamorf dulu, kemudian dari metamorf melting jadi magma, jadi batuan beku. Ya gitulah. Jadi ini siklus yang menarik karena siklus batuan itu adalah berputar. Jadi artinya ya ini mengikuti hukum yang berlaku di alam kita adalah kekekalan massa. Artinya massa bumi itu akan selalu relatif tetap.
gitu kan ya, berubah sedikit aja ya, karena kalau tidak tetap bumi mengecil, volume mengecil, berarti massa mengecil ya, bisa bisa hilang bumi dari dari jalurnya. Kan bumi berotasi ya, mengitari matahari, kalian masih ingat kan ya di pendahuluan, yaitu kenapa bisa tetap di situ karena volume bumi, densitas bumi, massa bumi ya tetap seperti itu. Kalau berubah drastis ya akan berbeda nasib dari bumi, mungkin akan lari dari jalur rotasinya. Seperti itu, makanya kalau siklus beda dengan siklus binatang kan ya. Kalau binatang mah kan telur, misalnya kupu-kupu lah, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Tidak pernah kan ada kupu-kupu kembali menjadi ulat atau kupu-kupu kembali menjadi telur. Tidak, gitu kan. Paling kupu-kupu akan bertelur. Nah, telurnya akan menghasilkan siklus yang baru lagi. Tapi tidak pernah ada kupu-kupu kembali lagi menjadi ulat, kupu-kupu menjadi kupu-kupu lagi. Enggak kan ya. Berbeda dengan batuan. Batuan beku bisa menjadi batuan metamorf. Ya, caranya apa ya? Tadi prosesnya. Dia bisa P dan T, T atau P dan T tinggi, gitu kan ya. Sedimen pun sama, gitu kan ya. Kalau mau jadi sedimen, berarti harus mengalami dulu pelapukan, erosi, transportasi, diendapkan. Jadilah batuan sedimen. Kalau mau menjadi batuan beku, harus dulu melalui proses metamorf. Ingat itu tahap yang tidak boleh dihilangkan. Kemudian baru sedimen itu. Jadi berarti sedimen nggak bisa langsung ke sini. Jadi sebenarnya sedimen yang langsung ke menjadi melting itu hampir tidak pernah muncul, gitu kan ya. Nah ini yang melting ini hampir tidak ada sih sebenarnya yang dipertanyakan ini, gitu kan ya, karena harus pasti melalui dulu proses ini, gitu kan ya. Proses dulu metamorf, walaupun mungkin tidak lama lah metamorfnya. Metamorf, kemudian baru dia melting, kemudian jadi magma membeku menjadi batuan beku. Bisa beku di bawah jadi intrusif, atau beku di atas menjadi gunung api. Nah, begitu teman-teman ya. Itu tentang batuan metamorf. Oke. Ini sekarang sudah jam 1. Nanti jadi kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan ya. Kalau mudah-mudahan mengerti lah ya. Kalau ada pertanyaan ya kalian bisa ditanyakan di pertemuan kita besok di hari Jumat tentang metamorf, gitu kan ya. Tapi menurut saya sih ini sudah cukup jelas. Kalian mudah-mudahan aman, tidak ada masalah. Ya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Karena sekarang sudah jam 1 juga ya, kalian harus istirahat. Kalau di kalian mungkin sudah jam 3, mungkin ada kuliah lagi kalian. Nah, kita ketemu lagi insya Allah besok jam 1 WIB atau jam 3 WIT ya dengan kalian. Itu kan ya teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya Recording in progress. Yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengikuti